Bab 441. Meskipun Liu Meili mengatakannya dalam hati, ia berpikir betapa baiknya jika Su Xiao adalah ayah Koko. Lagi pula, cara Koko dan Sue tertawa seperti ayah dan anak. Memikirkan hal ini, wajah Liu Meili kembali memerah. Liu Meili, apa yang kalian pikirkan? Su Xiao sudah menjadi pacar Wang Ying. Bagaimana kalian masih bisa berpikir seperti ini? Liu Meili memikirkannya dalam hati. Hanya saja Su Xiao tidak mungkin mengetahui pikiran Liu Meili, jadi Su Xiao tidak menanggapi sama sekali. Melihat rona merah di wajah Liu Meili, Su Xiao tidak tahu mengapa, tetapi ia hanya menyimpulkannya. Setelah itu, beberapa orang melanjutkan membeli bahan makanan di pusat perbelanjaan dan kemudian kembali. Namun meskipun begitu, hari sudah gelap ketika mereka kembali. Lagi pula, cuaca di utara relatif lebih awal karena garis lintang dan garis bujur. Setelah pulang, Su Xiao secara alami tidak melakukan apa-apa dan bermain dengan Koko di ruang tamu. Sementara itu, Liu Meili dan Liu Muyi sedang sibuk di dapur. Awalnya, Su Xiao ingin membantu di dapur, tetapi Liu Muyi menolak. Setelah ditolak, Su Xiao terpaksa bermain dengan Koko di ruang tamu. Namun, setelah kejadian sore itu, Koko jelas bergantung pada Su Xiao. Karena itu, Koko selalu menggoda Sue hingga tertawa di ruang tamu. Ayah bilang ingin mengajari Koko bela diri. Koko ingin belajar bela diri dari ayahnya. Dengan begitu, Koko bisa melindungi ibunya di masa depan. Kata Koko sambil tersenyum. Saat berbicara tentang melindungi ibunya, Koko juga mengacungkan tinju kecilnya. Tinjunya terlihat sangat imut. Baiklah, ayah akan mengajari Koko bela diri, tetapi Koko harus ingat bahwa belajar bela diri itu berharga seminggu. Jangan asal-asalan. Bela diri itu untuk menghadapi orang jahat, bukan untuk menindas orang lain, mengerti? Kalau ayah dengar dari guru kalau dia bisa menindas teman sekelasnya dengan bela diri, ayah pasti akan marah. Saat ayahku marah, dia tidak peduli pada kakao. Saat waktunya tiba, dia tidak menginginkan kakao, kau tahu, kata Su kepada Koko sambil tersenyum serius. Lagi pula, Koko masih muda, jadi kita harus menanamkan pandangan yang benar tentang benar dan salah padanya. Jika kita telah mempelajari seni bela diri, Koko akan menjadi iblis sejati. Meskipun Su Xiao tidak berencana untuk mengajarkan seni bela diri ke Kegu, dia percaya bahwa kungfu biasa yang diajarkan tidak akan lemah di dunia yang didominasi oleh orang-orang biasa ini. Yah, Koko tahu, Koko menjamin. Bersamaan dengan itu, Koko juga belajar mengangkat 3 jari di TV, yang tampaknya lucu. Ayah yang baik percaya pada Koko, jadi bagaimana kalau ayah yang mengajari Koko sekarang? Tapi ayah harus bilang, belajar bela diri itu sangat melelahkan. Bagaimana dengan Koko? Apa kau takut menderita? Sue bertanya pada Koko sambil tersenyum. Namun begitu selesai, Su Xiao merasa ucapannya sia-sia. Lagi pula, anak sekecil itu tahu apa artinya menderita. Tidak takut, Koko tidak takut. Koko ingin belajar bela diri dan tidak takut kesulitan. Koko harus sekuat ayahnya dan melindungi ibunya seperti ayahnya, kata Koko sambil tersenyum kepada Su Xiao. Hanya saja dia tidak bermaksud mendengarkan. Saat ini, Su Xiao telah memahami tekad Koko. Justru karena inilah Su Xiao tersenyum terkejut. Aku tidak menyangka tekad Koko begitu besar. Baiklah, kalau begitu, ayah akan mengajari Koko langkah kuda dulu. Lagi pula, jika dia ingin bisa mengalahkan orang lain, dia harus memastikan langkah kakinya cukup stabil dan tidak mudah dikalahkan. Sue berkata kepada Koko sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah Koko mengerti. Koko mengangguk dengan serius. Kemudian ia mulai berdiri, Sue tertawa. Tapi untuk anak perempuan berusia 4 tahun, itu masih terlalu sulit. Semacam selaput yang hanya bisa berdiri tegak, ia sudah tidak mampu bertahan. Melihat penampilan Koko yang bengkok, Su tersenyum dan berteriak kepada Koko, Koko, ayolah, kau yang terbaik. Koko bilang dia ingin melindungi ibunya. Ayolah, ayah. Aku percaya Koko bisa melakukannya. Mungkin setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, aku melihat Koko, yang tadinya bengkok dan terjepit, sudah berdiri tegap kembali. Tapi Su Xiao bisa melihat kegigihan Koko dari kaki Koko yang gemetar. Baiklah, Koko, kita istirahat dulu. Santai saja. Koko tidak bisa dibandingkan dengan ayah. Lagi pula, ayah sudah berlatih lama untuk mendapatkan hasil seperti itu. Ayah yakin Koko akan lebih kuat dari ayah di masa depan, tapi Koko harus ingat bahwa Koko masih kecil. Terlalu banyak latihan, terlalu banyak kesehatan, kata Sue kepada Koko sambil tersenyum. Namun, Koko tidak mengerti kata-kata Su Xiao. Meskipun bingung, Koko tetap mendengarkan kata-kata Su Xiao dengan serius. Baiklah, kalian berdua, setelah makan malam, Koko, cuci tangan kalian dengan cepat. Ketika Su Xiao meminta Koko untuk beristirahat, Liu Meili memanggil Koko di pintu dapur. Setelah mendengar panggilan Liu Meili, Koko langsung bergegas menghampiri Liu Meili tanpa ragu.
Ayahku baru saja mengajariku seni bela diri. Nanti, Koko akan bisa melindungi ibuku seperti ayahku. Koko berkata kepada Liu Meili dengan tegas. Oh, Koko harus belajar dengan baik bersama ayahnya, nanti ibunya akan mengandalkan Koko untuk melindunginya. Setelah mendengarkan kata-kata Koko, Liu Meili berjongkok dan berkata kepada Koko. Namun, tatapan Liu Meili yang sedang berjongkok menunjukkan kilatan rasa sayang di matanya. Lagi pula, orang tua akan senang ketika mendengar kata-kata anaknya. Ini adalah kodrat manusia. Lagi pula, manusia adalah hewan yang sentimental. Ayo, Xiao, coba yang ini. Bibiku membuatnya sendiri. Di meja makan, Ibu Liu memberi Su Xiao berbagai hidangan. Nenek, aku juga mau Koko. Nenek sudah tidak suka Koko lagi. Lihat tindakan Liu di sini. Koko cemburu. Jadi, tidak mau kalah, ia meletakkan sumpit di tangan Liu dan berkata. Yah, nenek yang tidak punya banyak. Aku tidak tahu Koko mau makan apa. Beritahu nenek kalau boleh. Nenek akan memberiku sepotong Koko. Ibu Liu melihat temperamen Koko yang kecil dan berkata. Ayo, kakao. Ayahku memberiku potongan kakao. Bagaimana dengan iga asam manis ini? Ini kesukaan ayahku. Tapi kakao sekarang sudah kecil-kecil, jadi hanya bisa dimakan sedikit, katanya kepada kakao sambil memasukkan makanan ke dalamnya. Yah, ayah memang yang terbaik. Kakao suka ayah, tapi tidak suka nenek. Kata kakao dengan suara serak. Kakao adalah penggerak suasana. Suasana di meja makan menjadi sangat ramai karena kehadiran kakao. Dengan begitu, acara makan malam pun berakhir tanpa disadari. Namun, harus kuakui, baik Ibu Liu maupun Liu Meili sama-sama pandai. Su Xiao merasa sangat beruntung. Ia bertemu beberapa wanita yang pandai membuat kue. Namun, jika dibandingkan, keahlian Liu Meili lebih baik. Mungkin karena kakao. Lagi pula, Liu Meili yang sudah punya anak harus melipat gandakan usahanya agar kakao terasa lebih nikmat. Su Xiao memikirkannya dalam hati. Setelah makan, wajar saja jika ia harus mengambil sisanya. Namun, Su Xiao siap membantu, tetapi ia tetap ditolak oleh Ibu Liu. Mau tak mau, Su Xiao hanya bisa terus bermain dengan Koko. Ayah, Koko akan terus belajar bela diri. Koko mengerjap ke arah Su dan berkata sambil tersenyum. Menatap mata Koko yang berbinar, Su Xiao yakin Koko akan secantik Liu Meili saat dewasa nanti. Benar saja, gen seperti apa yang bisa digunakan untuk anak seperti apa, hanya dari penampilan anak tersebut dapat disimpulkan dari nilai wajah ibunya. Koko, kamu tidak boleh olahraga berat setelah makan. Itu tidak baik untuk kesehatanmu, jadi ayo kita istirahat. Koko bisa mengingat tindakan yang baru saja diajarkan ayahku. Tunggu sebentar, ayah ingin mengikuti ujian Koko. Kalau dia tidak bisa duduk, ayah tidak akan mengajari Koko lagi, kata Sue sambil tersenyum kepada Koko. Meskipun aku tahu usia Koko, aku tidak tahu pasti. Tapi yang tidak disangka Su Xiao adalah Koko benar-benar tenang setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao. Melihat wajah serius Koko, Su Xiao yakin Koko benar-benar mencoba mengingat tindakan yang baru saja dipelajarinya. Hanya saja itulah yang mengejutkan Sue. Aku tidak menyangka Koko begitu pintar. Sistem, bantu aku menguji IQ Koko. Kurasa IQ Koko tidak menakutkan. Ding, tes IQ butuh 1000 poin pengetahuan. Aku tidak tahu apakah host akan melanjutkan. Suara sistem yang cepat terdengar di hati Su Xiao. 1000 poin, sistem, kau tak boleh memanfaatkan api. Kukatakan padamu, jika kau tak memberiku alasan hari ini, aku akan melepaskanmu. Su Xiao tersenyum getir dalam hatinya, menatap sistem. Namun pada akhirnya, Su Xiao tak bisa berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dibandingkan dengan 1000 poin pengetahuan, Su Xiao ingin tahu seberapa buruk IQ Koko. Ding, setelah pengujian sistematis, IQ Koko seharusnya 205. Jika tidak ada masalah. Suara sistem terdengar, menarik perhatian Su Xiao. Adapun fungsi tes IQ, itu adalah hasil terbaru setelah batu terakhir Su Xiao ditelan sistem. Kemampuan istimewa ini membuat Su Xiao tak menyangka, tetapi tes pertama hari ini tiba-tiba mendapatkan hasil seperti itu, yang membuat Su Xiao sangat terkejut. Kau tahu, sistem memberitahumu bahwa IQ orang normal sekitar 80. Mereka yang di atas 100 bisa dianggap pintar, sedangkan mereka yang di atas 150 dianggap jenius. Bab 442. Yang tidak diduga Su Xiao adalah tinggi badan Koko yang begitu tinggi, yang seharusnya bukan jenius, melainkan monster. Sistem, kenapa dalam keadaan normal? Bisakah IQ berubah sendiri? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Itu tidak benar. Aku hanya pernah mendengar cerita tentang Zhong Yong yang terluka. Kecerdasan buatan memang bagus, tetapi juga membutuhkan usaha dari lusa. Kecerdasan buatan mungkin berubah karena beberapa faktor eksternal, jadi faktor bawaan sangat penting, begitu pula faktor yang diperoleh.
Sistem menjelaskan kepada Sue sambil tersenyum. Namun setelah mendengarkan sistem, Su Xiao juga mengerti. Namun Su Xiao paling terkejut dengan IQ Koko yang buruk. Koko, oke, cukup sekian untuk latihan hari ini. Tugas utama kita adalah membaca buku. Lihat, Koko sudah bermain begitu lama hari ini. Kenapa Koko tidak ada PR, kata Sue kepada Koko sambil tersenyum. Tidak, PR Koko sudah yang terbaik di sekolah. Kata guru, Koko pintar. Sebenarnya Koko tidak mau TK, karena Koko merasa sangat membosankan. Tapi ibu tidak setuju, atau ayah, tolong beritahu ibu bahwa Koko akan masuk SD, dan semua guru bilang SD setelah TK. Akan ada lebih banyak anak di sana, dan mereka akan memiliki lebih banyak pengetahuan, kata Koko sambil tersenyum kepada Sue. Sebenarnya, setelah mendengarkan perkataan Koko, Su Xiao juga tahu bahwa Koko benar. Berdasarkan bakat Koko, bahkan jika Koko benar-benar ditempatkan di kelas 1, itu tidak masalah. Namun, Su Xiao juga berpikir bahwa kekhawatiran Liu Meili benar. Lagi pula, Koko masih kecil, dan Sang Zongyong masih jauh dari kata sempurna. Tidak ada yang tahu apakah tindakanmu yang tidak disengaja akan mengarah pada Sang Zongyong berikutnya. Tidak apa-apa. Ketika Koko sedikit lebih besar, ayah akan menyuruh ibu untuk memasukkan Koko ke kelas 1. Su Xiao tidak berani terlibat dengan Koko dalam hal ini, jadi dia berkata kepada Koko. Ya, ayah memang yang terbaik. Baji. Setelah itu, Koko mencium wajah Su Xiao dan meneteskan air liur. Haha, gadis kecil, kau tahu cara menggoda orang di usia muda. Lebih baik kau dewasa nanti saja, gumam Su Xiao dalam hati sambil tersenyum. Apa yang dibicarakan ayah dan anakmu, begitu bahagia. Saat itu, Liu Meili bertanya setelah keluar dari dapur. Tidak ada. Koko hanya bilang dia tidak ingin masuk TK. Aku bilang, biarkan Koko tumbuh dewasa sedikit dan biarkan dia masuk sekolah dasar pada waktunya. Petik 2. Lalu Koko dengan senang hati menciumku. Sebenarnya, menurutku tidak perlu menyelesaikan TK. Lagi pula, beberapa orang memang terlahir pintar. Cantik, tidakkah kau lihat IQ Koko jelas lebih tinggi daripada orang biasa? Jadi kita tidak bisa memandang Koko di mata orang biasa. Kurasa kita bisa menyekolahkan Koko di sekolah dasar tahun depan. Lagi pula, bagi Koko, TK hari ini hanya buang-buang waktu, kata Su Xiao kepada Liu Meili sambil tersenyum. Baiklah, aku akan memikirkannya, tapi harus disetujui oleh guru TK mereka, jadi aku bisa melepaskan Koko. Liu Meili mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Sebagai ibu Koko, bagaimana mungkin Liu Meili tidak tahu keanehan Koko? Hanya saja sang ibu lebih memihak anak-anaknya. Jadi Liu Meili tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini sebelumnya. Lagi pula, Koko dulu cukup autis. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Su Xiao hari ini untuk mengatasi masalah Koko. Koko, aku sudah dengar. Hanya itu yang bisa ayah lakukan untukmu. Sisanya tergantung usahamu. Ayolah, ayah. Aku yakin Koko kita yang terbaik, kata Sue kepada Koko sambil tersenyum. Yah, Koko memang yang terbaik. Koko tidak akan mengecewakan ayah. Koko mengangguk setelah mendengar senyum Su. Belum terlalu pagi untuk melihatnya, jadi Xiao sudah siap untuk pergi. Lagi pula, berada di sini bukan masalah. Jadi setelah Su Xiao mengatakan sesuatu kepada Liu Meili, ia berdiri dan bersiap untuk pergi menemui Ibu Liu. Namun begitu ia berdiri, Su Xiao merasa lengannya ditarik. Ternyata itu Liu Meili, jadi Su Xiao menatap Liu Meili dengan rasa ingin tahu. Su Xiao tidak percaya Liu Meili akan berhenti tanpa alasan. Terima kasih, Su Xiao. Jika bukan karenamu, Koko mungkin masih anak autis sekarang, bukannya lincah seperti sekarang. Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan, tapi terima kasih banyak. Ini pertama dan terakhir kalinya aku mengucapkan terima kasih. Karena aku tahu kalau terlalu banyak bicara, rasanya tidak masuk akal, kata Liu Meili kepada Su sambil tersenyum. Wah, ini adik perempuan cantik yang kukenal. Aku tidak terbiasa dengan penampilanmu sekarang, kata Su sambil tersenyum kepada Liu Meili. Hanya karena senyum ini, rasa malu ini pun teratasi. Ya, ibu tersipu, ibu tersipu. Sebelah kakao menatap wajah Liu Meili yang malu-malu dan menangis. Pada saat itu, Ibu Liu keluar dari dapur. Setelah melihat Su Xiao berdiri, Ibu Liu berkata kepada Su Xiao, lakukan. Ngapain kamu berdiri? Apa Meili yang gak mau kamu duduk? Bilang aja ke bibiku. Petik 2. Nanti bibiku yang bantuin kamu ngomongin kecantikan. Bibi, tanpa aku dan Meili, kami pasti sudah baik-baik saja sejak dulu, tapi kurasa hari ini sudah malam, jadi kurasa sudah waktunya aku pulang. Alasan aku berdiri tadi adalah karena aku ingin mengatakan sesuatu lagi padamu. Bibi datang tiba-tiba, dan aku belum sempat mengatakannya, kata Su kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Kenapa Bibi terburu-buru pulang?
Apa ada urusan penting yang harus diselesaikan terburu-buru? Tanya Ibu Liu sambil tersenyum. Meskipun tidak tahu mengapa Liu bertanya, Su Xiao menggelengkan kepalanya. Begini, karena tidak ada masalah, jangan buru-buru pulang. Tinggallah dan tidurlah di sini malam ini. Bibi tidur di satu kamar dan aku tidur dengan Koko, kata Ibu Liu kepada Su sambil tersenyum. Namun, perkataan Ibu Liu membuat Su Xiao dan Liu Meili tersipu malu. Namun, setelah ia mengatakannya, penolakan Su Xiao menjadi sia-sia. Terlebih lagi, Su Xiao tahu jika ia menjelaskan terlalu banyak, ia mungkin akan curiga pada Ibu Liu. Jadi, Su Xiao diam-diam menatap Liu Meili dengan kedua matanya. Meskipun Liu Meili bisa melihat, saat ini tidak ada cara lain. Selain itu, Ibu Liu terus berada di samping Liu Meili, membuat Liu Meili tidak berani bergerak sedikitpun. Ya, ayah tidak perlu pergi. Koko ingin tidur dengan ayah. Koko ingin belajar bela diri dengan ayah. Koko memanggil tempat itu dengan gembira. Meskipun IQ Koko sangat tinggi, Koko masih anak-anak, jadi Koko masih belum mengerti beberapa hal. Tidak mungkin. Pada akhirnya, Su Xiao hanya bisa tinggal di rumah Liu Meili. Setelah kepergiannya, Su Xiao terus bermain dengan Koko. Hanya saja bakat belajar Koko sangat hebat. Apapun itu, pada dasarnya ia bisa menyembunyikan satu sisi, Koko bisa belajar sepenuhnya. Bahkan dengan adanya sistem, Su Xiao juga iri dengan kecerdasan Koko. Bagaimanapun, sistem memang bisa membuat Su tersenyum lebar, tetapi sistem itu mati, dan IQ mereka tidak sama, ini benar. Tidak, sistem itu hidup, tetapi sekarang sistem itu belum sepenuhnya pulih, jadi pasti ada di dalam hati tuan rumah. Petik 2. Tapi jangan biarkan tuan rumah menyembunyikan kekuatan sistem. Tanpa bantuan sistem, tuan rumah hanyalah orang biasa, bahkan orang biasa sekalipun. Petik 2. Jadi, sistem dan IQ adalah dua konsep yang berbeda, jadi tidak ada yang bisa dibandingkan di antara keduanya. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Setelah mendengarkan suara sistem, Su Xiao tahu bahwa idenya sendirilah yang membuat sistem tidak senang. Namun, Su Xiao tidak ingin terlalu khawatir dengan sistem, jadi dia tidak menjawab. Menunggu sistem melampiaskan amarahnya, hati Su Xiao berdebar kencang. Benar saja, melihat Su Xiao tidak merespons, sistem tampak lelah setelah mengucapkan beberapa patah kata, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Su Xiao telah menyelidiki sistem urin, terlepas dari benar atau salahnya, kau tidak bisa membantahnya. Karena pada akhirnya, sistem dapat menyalahkanmu atas masalahnya. Pukul 8 atau 9 adalah awal kehidupan malam. Biasanya, Su Xiao ada di luar. Tiba-tiba ia membiarkan Su Xiao menemani semua orang menonton TV, Su Xiao benar-benar tidak terbiasa. Namun, mau bagaimana lagi, ia hanya bisa terbiasa. Siapa sangka ia telah menyetujui permintaan Liu Meili. Su Xiao hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Ayah, pria di TV itu sangat kuat. Jika ayah Koko mempelajari seni bela diri ayahnya, apakah dia akan sekuat pria di TV? Tanya Koko, menunjuk pria IP di TV. Tergantung usaha Koko. Kalau Koko kerja keras, dia bakal sekuat paman di TV. Kalau Koko nggak kerja keras, dia bakal kayak yang barusan dihajar. Pamerin doang, nanti 2 atau 3 orang yang bakal ngalahin. Koko bilang ke ayahnya, Koko mau jadi siapa? Tanya Sue sambil tersenyum. Koko bakal jadi paman yang hebat. Koko bakal sebaik ayah. Nanti kalau ketemu penjahat, Koko bakal hajar mereka satu persatu, kayak ayahnya. Kata Koko sambil mengacungkan tinju kecilnya yang berisi bubuk mesiu, penampilannya kelihatan sangat menggemaskan. Bab 443. Koko, bagaimana mungkin perempuan melakukan ini? Apa kau lupa apa yang dikatakan ibumu? Perempuan harus memperhatikan penampilan mereka, dan mereka tidak akan ceroboh. Lihat penampilanmu sekarang, seperti laki-laki, kata Liu Meili kepada Koko. Saat ini, Liu Meili merasa benci besi, bukan baja. Benar saja, Liu Meili di hati Koko masih sangat bermartabat, melihat penampilan Liu Meili. Koko meludahkan sedikit bubuk lidahnya, lalu menyusut ke sisi Su Xiao, tak berbicara. Tapi tadi Koko tidak mendengar perkataan Liu Meili, tidak ada yang tahu. Oke, Koko, ingat apa yang ayah katakan. Jangan sembarangan saat belajar bela diri, oke? Kalau tidak, kalau kau melihat ibumu, kau tidak akan membiarkan Koko belajar bela diri. Tapi kalaupun Koko tidak belajar bela diri, itu tidak masalah. Koko akan dilindungi oleh ayah. Koko aman selama ayah ada di sini. Sue berkata kepada Koko sambil tersenyum. Tidak, tidak, Koko ingin belajar bela diri, Koko ingin belajar. Koko berjanji akan belajar bela diri dengan baik di masa depan, dan tidak akan menggunakannya sembarangan. Koko mengacungkan 3 jari dan berkata. Namun, adegan Koko membuat ketiga anggota keluarga tertawa. Yang terpenting, Koko terlihat sangat imut. Terutama Ibu Liu, melihat penampilan bahagia Su Xiao dan Keke, mulutnya tak bisa tertutup. Lagi pula,
Ibu Liu Meili adalah yang paling tahu tentang situasi Liu Meili. Ibu Liu tahu bahwa Koko lah yang membuat Liu Meili sulit menemukan seseorang untuk dinikahinya terlebih dahulu. Lagi pula, anak-anak seperti Koko biasanya memiliki kehidupan yang buruk setelah menata kembali keluarga mereka dengan orang tua mereka. Namun, melihat Su Xiao dan Koko, Ibu Liu merasa lega. Tentu saja, mustahil bagi Su Xiao untuk mengetahui kekhawatiran Liu. Sekalipun ia mengenal Su Xiao, mustahil. Lagi pula, Su Xiao dan Liu Meili hanya berpura-pura menjadi kekasih, hanya untuk menghadapi Liu Mu. Pada saat ini, ponsel Su Xiao berdering. Su Xiao mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Huda yang menelepon. Nama macan parang, hati Su Xiao panik, tetapi langsung tenang. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa Huda memiliki klub tertinggi dan perawatan keluarga Ye di ibu kota, jadi kebanyakan orang tidak berani menyentuh Huda sama sekali. Kecuali mereka dapat menahan balas dendam keluarga Ye dan klub tertinggi. Tidak termasuk serangan di ibu kota, pasti ada yang salah dengan Huda yang meneleponnya sekarang. Hei, Tiger, ada apa? Su Xiaoxiang bertanya kepada Tiger di ujung telepon. Bos, begini. Hari ini seseorang dari keluarga Ye melaporkan bahwa tuanmu akan kembali. Waktunya besok, tapi belum jelas kapan tepatnya. Namun, maksud kedatangannya adalah berharap Su Xiao bisa mampir. Lagi pula, Tuan Su Xiao juga berharap bertemu Su Xiao. Yah, aku tahu soal itu. Aku akan kembali ke Beijing besok dan merasa senang. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di ibu kota sekarang? Apa masih belum terkendali? Su Xiaoxiang bertanya pada Huda. Jangan khawatir, bos, keadaan di Beijing pada dasarnya sudah beres, jadi kau tidak perlu khawatir, dan maukah kau datang besok? Kau bisa melihatnya nanti. Kau tidak akan kecewa. Tiger berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Huda, Su mengangguk sambil tersenyum, seolah-olah mereka sedang berbicara langsung, alih-alih menggunakan ponsel mereka. Setelah menutup telepon, Su Xiao kembali ke ruang tamu. Bibi, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Awalnya, aku seharusnya menemanimu dengan baik, tetapi tiba-tiba ada urusan di ibu kota. Petik 2. Jadi aku akan pergi ke ibu kota lagi besok pagi. Kuharap kamu bisa bermain beberapa hari lagi. Aku akan mengajakmu bermain setelah aku menyelesaikan masalah di ibu kota. Su berkata kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Jika kamu ada urusan, sibuklah saja. Jangan khawatirkan aku. Itu hanya kakao. Tidak mudah untuk memiliki akhir pekan, tetapi ayahku tidak bisa menemani kakao, kata Liu. Yah, kalau tidak, aku akan memastikan untuk menundanya. Su berkata setelah memikirkannya sambil tersenyum. Tidak, yang lebih penting adalah bekerja. Lagi pula, apa yang kamu lakukan adalah untuk menghidupi keluargamu. Ibu Liu berkata kepada Su sambil tersenyum. Ya, ayah hanya bisa membelikan Koko makanan lezat kalau dia bekerja dan menghasilkan uang. Ayah sudah pergi, Koko. Tidak ada yang mengajari bela diri. Koko membunyikan klakson. Gadis bau, bukankah ibumu membelikanmu makanan lezat? Sekarang kamu punya ayah, kamu tidak menginginkan ibumu. Liu Meili berkata setelah mendengarkan kata-kata Koko. Yah, apa lagi yang ingin kau cemburui dariku? Lagi pula, Koko hanya membuatku bahagia. Baiklah, Koko, kata Sue kepada Koko sambil tersenyum. Baiklah. Koko mengangguk setelah mendengarkan senyum Sue. Melihat Koko mengangguk, Su Xiao melanjutkan perkataannya kepada Koko. Koko, seni bela diri. Ayah akan mengajarimu beberapa gerakan nanti. Kamu akan berlatih sesuai petunjuk, tahu. Tapi Koko, ingatlah untuk mengurangi waktu berlatih setiap hari, tahu. Kalau tidak, kalau prestasi akademik Koko menurun, ayah tidak akan melanjutkan mengajar Koko, loh, kata Sue sambil tersenyum. Yah, Koko tahu. Koko akan belajar dengan giat. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Koko mengangguk dan berkata. Setelah itu, Su Xiao melakukan beberapa gerakan sederhana. Kemudian Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengangguk setelah melihat Koko bermain bagus. Sekalipun Su Xiao sudah siap, ia tetap mengagumi bakat kultivasi Koko yang tinggi. Namun Su Xiao juga tahu bahwa iri itu tidak ada gunanya. Sekarang yang terbaik yang bisa ia lakukan adalah terus berusaha. Dan Su Xiao memiliki bantuan yang sistematis, jadi Su Xiao yakin bahkan iblis seperti Koko pun tak akan mampu mengejarnya. Setelah menyelesaikan berbagai hal, wajar saja untuk tidur, tetapi tidur itu memalukan. Lagi pula, Ibu Liu telah menyediakan kamar untuk Su Xiao dan Liu Meili. Kau tahu, bahkan Su Xiao pun tak tahu bahwa ia tak akan mampu menahan godaan untuk melakukan apapun. Kau tahu, dengan Liu Meili, seorang wanita muda yang matang di sampingnya, ini jelas merupakan ujian berat bagi Su Xiao. Terutama malam ketika Su Xiao meninggalkan agensi Shirley. Saat itu, Liu Meili dan Su Xiao hampir kehilangan senjata mereka. Kakak perempuan yang cantik itu, atau kau tidur di tempat tidur, aku tidur di bawah tanah,
aku sehat walafiat, tidak apa-apa, kata Su Xiao kepada Liu Meili sambil tersenyum. Tidak, kau tidur saja. Kau tidak tahu karakter ibuku, tapi aku tahu ibuku pasti akan mencari alasan untuk memeriksa pos. Jadi agar tidak terekspos, kita berdua harus tidur. Setelah itu, wajah Liu Meili semakin merah. Melihat Liu Meili, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Hanya saja suaranya terlalu keras. Wajah Liu Meili semakin merah setelah mendengar air liur Su Xiaoyan. Kakak perempuan yang cantik, kau sangat cantik. Melihat penampilan Liu Meili, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Namun, begitu suara itu jatuh, Su Xiao menyesalinya. Lagi pula, itu hanya candaan. Benar saja, Liu Meili tersenyum pada Su Xiao, semakin malu. Meili, buka pintunya. Aku akan membawakanmu buah. Cantik, apa kau sudah tidur? Ibu Liu mengetuk pintu di luar. Mendengar ketukan di pintu, Liu Meili tersenyum pada Su Xiao. Coba kulihat. Aku tidak salah. Cepat buka bajumu, atau ibuku akan meragukannya nanti, kata Liu Meili lembut kepada Su sambil tersenyum. Bagus. Su tersenyum lembut, lalu gerakan tangannya tak berkurang. Indah. Suara Liu terus terngiang. Ya, Bu. Tunggu sebentar. Liu Meili kemudian memberi isyarat kepada Su Xiao untuk membuka pintu. Namun, ketika Su Xiao hendak membuka pintu, Liu Meili tidak tinggal diam. Ia melihat tangan Liu Meili menjambak rambutnya. Lalu, ia melepas mantelnya dan menyimpannya. Setelah selesai, Su Xiao sudah membuka pintu, dan Ibu Liu masuk sambil membawa sepiring buah. Mau ngapain? Sudah larut malam. Saat berbicara, Ibu Liu mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Mau lihat apa, Bu? Liu Meili, yang bersembunyi di balik selimut, bertanya kepada ibunya. Oh, tidak ada apa-apa. Di saat yang sama, Ibu Liu menatap Liu Meili dengan saksama, memperhatikan rambut dan pakaiannya yang berantakan. Ibu Liu tersenyum simpul. Kemudian, ia mengatakan sesuatu kepada Su Xiao dan yang lainnya, lalu pergi setelah tidur lebih awal. Namun, perkataan Ibu Liu membuat Liu Meili dan Su Xiao malu. Setelah mengantar Ibu Liu pergi, Su Xiao mengacungkan jempol pada Liu Meili. Penampilan Liu Meili barusan sungguh luar biasa. Ditambah lagi, rona merah di wajah Liu Meili yang tak kunjung hilang karena malu. Tak heran Ibu Liu berhasil ditipu. Kakak cantik, aktingnya bagus. Aku pun hampir percaya. Rasanya terlalu nyata. Kalau aktingmu di Oscar, bintang-bintang itu pasti tidak ada yang salah, kata Su Xiao sambil tersenyum. Kau sedang menyakitiku atau memujiku? Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Liu Meili berkata lagi. Tentu saja, itu pujian. Lagi pula, Meili memang baik meminjam aktingmu. Lagi pula, aku akan tertipu oleh kesuksesannya. Su berkata sambil tersenyum pada Liu Meili. Ngomong-ngomong, kakak Meili, apa kau punya selimut lagi di sini? Aku akan membuatkan alas di bawah tempat tidur. Su berkata sambil tersenyum pada Liu Meili. Tidak, cukup tidur saja. Liu Meili berkata dengan wajah merah dan tersenyum kepada Su. Ah, itu tidak baik. Lagi pula, kita kesepian, aku khawatir. Kata-kata Su Xiao belum selesai, tetapi kita semua mengerti, bagaimana mungkin orang tidak mengerti maksud Su Xiao. Aku tidak keberatan jika tidak apa-apa. Apalagi yang kau keberatan. Jika kau berani macam-macam, aku akan membunuhmu. Bab 444. Ah, Kak Meili tidak perlu sekejam itu. Kau tahu aku ini orang yang berdarah, dan kau terlihat sangat cantik. Lagi pula, aku bukan reinkarnasi Liu Xiaohui. Menghadapi godaanmu, aku tidak bisa menjamin tidak akan terjadi apa-apa, kata Su kepada Liu Meili sambil tersenyum. Ya, kupikir kau reinkarnasi Liu Xiaohui. Lagi pula, kita melewati malam yang damai terakhir kali. Aku percaya pada karaktermu. Aku percaya pada mataku sendiri. Setelah itu, wajah Liu Meili sedikit memerah. Namun, kata-kata Liu Meili membuat Su Xiao tertawa sejenak, tetapi ia terdiam. Mudah baginya. Jika bukan karena tugas sistem, Su Xiao akan menunjukkan martabatnya sekarang agar Liu Meili bisa melihatnya. Sayangnya, ada terlalu banyak batasan pada Su Xiao sekarang. Su Xiao hanya bisa menahannya dalam diam. Melihat Su Xiao Bu, Liu Meili tidak tahu harus berkata apa, jadi mereka terdiam. Namun, Su Xiao akhirnya tidak menolak kebaikan Liu Meili, dan naik ke tempat tidur Liu Meili. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Lagi pula, di sisi Su Xiao sedang tidur dengan wanita cantik yang begitu menarik. Jika Su Xiao tidak akan bereaksi, bahkan Su Xiao pun tidak akan percaya. Namun, mau tak mau, Su Xiao hanya bisa diam saja menanggung semua ini. Bukan hanya Su Xiao, suasana hati Liu Meili juga sedang naik turun. Takut dengan tindakan Su Xiao, haruskah ia melawan atau tidak? Sejujurnya, Liu Meili masih menyimpan sedikit rasa sayang untuk Su Xiao di dalam hatinya.
Hanya saja Liu Meili tidak menunjukkannya, dan Su Xiao yang sedang tidak online, tentu saja tidak menemukannya. Namun setelah menunggu lama, Liu Meili sedikit tidak senang ketika melihat Su Xiao terbaring tak bergerak di tempat tidur. Dalam hati Liu Meili, ia bertanya-tanya, apakah karena pesonanya yang kurang, atau karena alasan lain, mengapa Su Xiao tidak bereaksi. Su Xiao, Su Xiao. Liu Meili berbisik kepada Su sambil tersenyum. Namun Su Xiao tidak bereaksi sedikit pun, bahkan mendengkur pelan. Mendengar suara yang datang dari telinganya, Liu Meili dengan lembut memarahi si bodoh itu, lalu tertidur. Namun, jika Liu Meili menatap wajah Su Xiao, ia akan melihat bahwa Su Xiao sebenarnya sedang tidur saat ini. Yang keluar hanyalah dengkuran pura-pura, lagi pula, Su Xiao benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Liu Meili. Jadi Su Xiao yang tak berdaya hanya bisa berpura-pura tidur. Lagi pula, hanya dengan cara inilah kita bisa menipu Liu Meili, tidak membiarkan Liu Meili ragu. Benar saja, Su Xiao berhasil menipu Liu Meili, tapi dia tidak bisa tidur. Terutama kalimat bodoh terakhir Liu Meili, yang hampir membuat Su tertawa. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui arti kalimat ini. Jadi mendengar kata-kata Liu Meili, Su Xiao hampir tidak bisa menahan diri. Tetapi pada akhirnya, untungnya, Su Xiao bersikeras, tetapi hasilnya adalah dia tidak bisa tidur. Mendengarkan suara napas dari Liu Meili, sedikit panas mengenai leher Su Xiao, yang membuat Su Xiao semakin tidak nyaman. Pada saat ini, Su Xiao tahu apa hal yang paling menyedihkan di dunia. Tetapi dalam menghadapi hal-hal seperti itu, Su Xiao tidak punya cara. Su Xiao ingin menenangkan diri untuk berlatih, tetapi dia tidak bisa tenang. Bahkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya tidak dapat digunakan. Su Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sedikit demi sedikit, Su Xiao tidak tahu kapan dia tertidur. Bagaimanapun, Su Xiao hanya tahu bahwa dia sangat mengantuk saat itu, dan Liu Meili sangat tidak jujur ketika dia pergi tidur. Itu seperti gurita yang mengganggu Su Xiao, yang membuat Su Xiao sengsara. Melihat tenda kecil yang dia dukung, Su Xiao sangat sengsara. Ketika Su Xiao bangun keesokan paginya, Liu Meili sudah tidak ada di kamar. Karena hari ini aku harus pergi ke ibu kota, meskipun Su Xiao sangat enggan, ia tak bisa menahannya. Ia masih bisa bangun dan membereskan barang-barang. Ketika Su Xiao tiba di ruang tamu, ia melihat Liu Meili dan Ibu Liu sedang mengemasi barang-barang di ruang tamu. Sedangkan Koko, Su Xiao tidak melihatnya. Su Xiao menduga Koko seharusnya masih tidur. Lagi pula, hari ini hari Sabtu. Bagi Koko, yang masih TK, hari ini sudah libur. Jadi, hari ini adalah waktu yang tepat untuk tidur. Aku sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Bagaimana tidurmu? Melihat Su Xiao, Ibu Liu bertanya pada Su Xiao. Yah, aku tidur nyenyak tadi malam. Terima kasih atas perhatianmu, kata Su Xiao kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Tapi Su Xiao sama sekali tidak berpikir seperti itu. Lagi pula, Su Xiao tidak tidur nyenyak tadi malam. Hanya saja Su Xiao tidak berani memberitahu Ibu Liu, jadi ia hanya bisa mengarang alasan seperti ini. Mendengar kata-kata Su Xiao, Liu Meili yang sedang sibuk di dapur tersipu malu. Liu Meili tak kuasa menahan diri untuk mengingat kejadian yang dilihatnya saat bangun tidur. Tenda kecil di bawah Su Xiao mengingatkan Liu Meili pada cara ia menggendong Su Xiao. Memikirkan hal ini, Liu Meili menatap Su Xiao dengan senyum yang sedikit mengelak. Lagi pula, kejadian itu terlalu memalukan. Di saat yang sama, Liu Meili juga tahu bahwa Su Xiao pasti sangat menderita tadi malam. Apakah untuk menjaga kepolosanmu agar tidak hancur, atau... Hati Liu Meili saat ini muncul dengan ide yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kemudian semua terlempar keluar dari kepala Liu Meili satu persatu. Untuk ide Liu Meili, tidak mungkin Su Xiao tahu, karena Su Xiao sangat mengantuk saat ini, jadi dia tidak berminat untuk berpikir terlalu banyak. Setelah sarapan dengan Liu Meili dan mereka, Su Xiao pergi. Lagi pula, Su Xiao mengatakan tadi malam bahwa dia akan pergi ke ibu kota. Ibu Liu juga tidak meninggalkan Su Xiao. Lagi pula, Ibu Liu tahu bahwa usia Su Xiao adalah hal yang paling penting. Lagi pula, karir Su Xiao juga yang ingin dilihat Ibu Liu. Setelah Su Xiao pergi, dia pulang lebih dulu. Meskipun hari ini hari Sabtu, Tang Wan'er masih harus pergi ke kelas pada waktu terpenting ketiga senior. Awalnya, Su Xiao mengira tidak ada orang di rumah, tetapi yang tidak diharapkan Su Xiao adalah Qin Mengyao ada di rumah. Melihat Qin Mengyao duduk bersila di sofa sambil menonton TV, Su tersenyum padanya dan bertanya, "Sudah sarapan?" "Ya." Setelah mendengar suara Su Xiao, Qin Mengyao hanya menjawab, tetapi mungkin ia teringat terakhir kali. Qin Mengyao tersipu malu. "Yah, aku tadinya mau meninggalkan pesan saat aku kembali untuk memberitahu Wan'er bahwa aku ada urusan di ibu kota selama 2 hari. Tapi karena kamu di rumah, kamu bisa bicara dengannya saat itu, tapi jangan khawatir, aku akan kembali sebelum hari nasional. Lagi pula, kalau aku tidak di rumah, Wan'er akan merepotkanmu."
Dia gadis nakal. Kamu bisa menerimanya. Su berkata kepada Qin Mengyao sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku tahu. Lagi pula, Waner tidak seperti yang kamu katakan. Kenakalannya hanya ada di depanmu. Tidak mungkin melihat Waner seperti itu di depan orang lain, kata Qin Mengyao kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, terserah kalian berdua. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku akan segera pergi. Ngomong-ngomong, kalau kau mau pergi kemanapun dan merasa sopirmu merepotkanmu, ini kunci mobilnya. Bawalah. Lalu Su Xiao meletakkan kunci BMW-nya di atas meja. Aku kembali ke kamar, berganti pakaian, dan sekadar membersihkan diri agar terlihat lebih energik. Lalu dia mengambil kunci Maybachnya sendiri, yang akan segera disingkirkan, dan keluar. Melihat Su tersenyum, Qin Mengyao tersenyum pada Su dan bertanya, berapa hari kamu akan keluar kali ini? Namun, mungkin saja dia menambahkan kalimat lain setelah dia mengatakan sesuatu yang salah. Ketika Waner kembali, mintalah aku agar aku bisa mendapatkan seseorang untuk menjelaskan kepadanya. Baiklah, kau bisa kembali sekitar 2 hari lagi. Jangan khawatir tentang apapun. Hanya saja tuanku sudah kembali, jadi aku akan pergi dan melihatnya, agar Waner tidak perlu khawatir. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada Qin Mengyao dan pergi. Melihat punggung Su Xiao, Qin Mengyao tak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Hingga punggung Su Xiao menghilang dari pandangan, Liu Meili kembali tersadar. Setelah berkendara selama lebih dari 2 jam, Su Xiao akhirnya tiba di ibu kota Tiongkok ini. Namun di kota ini, citra Su Xiao sangat mendalam. Krisis pertamanya yang sesungguhnya terjadi di sini. Bagaimana mungkin Su Xiao melupakannya? Setelah datang ke sini, pikiran pertama Su Xiao adalah melihat bagaimana keadaan Tiger di sini. Lagi pula, setelah mendengarkan kata-kata Huda kemarin, tampaknya geng hijau berkembang dengan baik di sini. Namun Su Xiao juga tahu bahwa ini bukanlah hal yang terpenting. Sekarang Yao Lao sudah keluar dari gunung, Su Xiao tentu ingin bertemu Yao Lao dulu. Tapi yang tidak dipahami Su Xiao adalah mengapa Yao Lao memilih tinggal di rumah Ye. Meskipun Su Xiao tahu bahwa Yao Lao memiliki hubungan baik dengan gurunya yang lain, Ye Feng, seharusnya bukan itu alasan Yao Lao datang ke rumah Ye begitu dia meninggalkan lembah Yaowang. Kecuali, otak Su Xiao sedikit berputar, sudah mengerti datanglah, kecuali kalau guru Ye Feng juga ikut lewat. Hanya saja guru tua seperti landak itu ingin mengejutkan dirinya sendiri, jadi dia tidak mengatakannya. Sekalipun untuk memberitahu dirinya sendiri, tetapi juga melalui harimau untuk memberitahu dirinya sendiri. Inilah satu-satunya alasan yang terpikirkan oleh Su Xiao. Satu-satunya cara untuk memverifikasi idenya adalah dengan bereksperimen. Meskipun Su Xiao bukan eksperimen, cara terbaik untuk memverifikasi idenya adalah dengan pergi dan melihatnya sendiri. Su Xiao yakin dia akan mendapat jawaban ketika dia datang ke rumah Ye. Tapi ada seseorang di keluarga Ye yang tidak ingin dilihat Su Xiao. Bab 445. Su Xiao, yang tidak ingin bertemu, tentu saja Ye Xuan. Lagi pula, Su Xiao tahu apa yang Ye Xuan pikirkan tentang dirinya, tetapi karena alasan formal, ia tidak tahu bagaimana menghadapi Ye Xuan. Oleh karena itu, Su Xiao tidak pernah ke rumah Ye selama Ye Feng pergi, yang merupakan salah satu alasan utamanya. Namun, meskipun Ye Xuan ada di sini, Su Xiao harus datang. Lagi pula, Ye Feng dan yang lainnya sudah kembali. Sebagai murid, Su Xiao tentu saja harus berkunjung. Ketika sampai di pintu rumah Ye, meskipun ada banyak penjaga di pintu, tidak ada yang bisa menghentikan Su Xiao. Lagi pula, Su Xiao adalah murid Ye Feng. Banyak orang di keluarga Ye tahu tentang ini. Para penjaga gerbang ini juga jelas, jadi setelah melihat Su Xiao, mereka tidak langsung menghentikannya. Setelah melihat Su Xiao masuk langsung, beberapa orang di pintu yang berharap bertemu Yao Lao berhenti. Kenapa orang itu masuk begitu saja? Benar, bagaimana mungkin orang itu masuk begitu saja? Ya, pria tadi bukan putra keluarga Ye. Kenapa dia bisa langsung masuk? Kita yang ingin bertemu Raja Pengobatan harus mengantre di sini pelan-pelan. Orang-orang di kerumunan, kau bicara sepatah kata, aku bicara sepatah kata. Setelah mendengarkan kata-kata orang-orang, penjaga di pintu hanya berkata, tidak ada alasan, karena dia murid Raja Pengobatan. Jika kau murid Raja Pengobatan, kau bisa masuk begitu saja. Sayang sekali kau bukan muridnya. Kau di sini untuk meminta bantuan Raja Pengobatan, jadi kau harus mematuhi aturan keluarga Ye kami. Bagaimanapun, ini keluarga Ye, bukan keluargamu, apapun posisimu sebelumnya di keluarga. Tapi di sini, kami yang memegang keputusan akhir. Mengenai Raja Pengobatan, kami juga tidak bisa mengendalikannya, jadi semua keputusan tetap bergantung pada makna Raja Pengobatan. Tapi aku sangat bertanggung jawab untuk memberitahumu bahwa pemuda yang membuatmu tidak puas tadi adalah murid kebanggaan Tuan Yaowang. Saat itu, kau mungkin tidak akan mengundangnya kembali, tapi kaulah yang berhak.
Jadi kuharap kau bisa mengendalikan mulutmu. Baiklah, itu saja. Kuharap kau bisa melakukannya sendiri. Setelah itu, penjaga itu kembali seperti semula. Jadi dia berdiri diam, tak bergerak, seperti ukiran kayu. Tapi kerumunan itu seperti panci goreng, bagaimanapun juga, beritanya terlalu kuat. Tentu saja, Su Xiao tidak tahu tentang hal-hal ini, dan dia tidak ingin tahu. Su Xiao tidak pernah terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Bagaimanapun, Su Xiao adalah Su Xiao, mengapa harus peduli dengan mata orang lain? Sesampainya di halaman Ye Feng, halaman yang sebelumnya tampak hambar itu kini penuh dengan vitalitas. Meskipun anggota keluarga itu berasal dari keluarga Ye, Su Xiao melihat banyak anggota keluarga lain di sana. Di antara orang-orang keluarga Ye, Su Xiao akan bertemu dengan beberapa kenalan lamanya, seperti Ye Tian dan Ye Xuan. Su Xiao, kau di sini. Kau tidak tahu. Setelah Yao Lao kembali, semuanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ye Xuan melihat bahwa Su Xiao pantas mendapatkan inisiatif Zhou dan menghampiri Su Xiao dan berkata, "Oh, apa bedanya? Ceritakan padaku." Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku terlihat jauh lebih muda. Dulu aku mirip kakek Ye Feng. Tapi sekarang dia jauh lebih muda daripada Ye Feng. Kau tidak cocok. Mereka tidak seperti teman lama. Mereka lebih mirip ayah dan anak." Ye Xuan berkata kepada Su sambil tersenyum. "Tidak, itu berlebihan." Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, Su Xiao juga terkejut. Meskipun kelas peri bisa membuatmu awet muda, Su Xiao hanya tahu dia bisa mempertahankan penampilannya yang sudah ada. Dia tidak melihat peran seperti itu. Ya, saat kami pertama kali melihatnya, kami tidak bisa mempercayainya seperti dirimu, tetapi kenyataannya mustahil membuat orang percaya. Ye Xuan menghampiri Su Xiaoshu. "Baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan bicara denganmu. Aku akan pergi menemui para master dulu." Setelah itu, Su Xiao hendak masuk. Namun, langkah Su Xiao ditahan oleh Bei Ye Xuan. "Ada apa?" Su Xiao bertanya pada Ye Xuan dengan rasa ingin tahu. "Sebaiknya kau masuk nanti. Sekarang, kakek Ye Feng dan Yao Lao sedang mengobrol dengan orang-orang dari keluarga besar. Kurasa mereka tidak punya banyak waktu untukmu sekarang. Dan kau tidak ingin melihat adegan seperti itu, jadi kupikir lebih baik menunggu," kata Ye Xuan kepada Su sambil tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggu. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Ye Feng sudah kembali?" Su Xiao bertanya pada Ye Xuan. "Yah, mereka kembali bersama kemarin. Meskipun aku tidak begitu tahu, aku tahu kapan mereka kembali. Karena waktu itu aku sedang membersihkan rumah untuk kakek Ye Feng, jadi mata hijaunya melihat kakek Ye Feng," kata Ye Xuan sambil tersenyum. "Yah, begitu. Itu berkatmu saat Sifu pergi. Kalau tidak, halaman Sifu tidak akan sebersih ini." Su berkata kepada Ye Xuan sambil tersenyum. "Nah, itu yang harus kulakukan. Lagi pula, bahkan tanpa aku, keluarga Ye kita tidak akan membiarkan halaman kecil Ye Feng dibersihkan," kata Ye Xuan setelah mendengarkan Su Xiao. "Baiklah, tapi itu tidak sama dengan yang kau bersihkan sendiri. Ngomong-ngomong, apa kau tahu berapa lama mereka akan keluar? Aku sangat mengantuk sekarang. Kalau mereka tidak bisa keluar untuk sementara waktu, aku akan mencari tempat untuk beristirahat dulu," kata Su Xiao kepada Ye Xuan sambil tersenyum. "Aku tidak yakin, tapi kurasa akan lama, atau kau bisa pergi dan beristirahat dulu. Kalau kau tidak keberatan, ayo kita cari tempat tinggal sekarang. Lagi pula, tempat ini dekat dengan kakek Ye Feng, kan?" tanya Ye Xuan sambil tersenyum. "Baiklah, kau yang memutuskan, aku akan mendengarkanmu, tapi aku ingin kau meneleponku setelah pekerjaan majikanku selesai." Su Xiao berkata kepada Ye Xuan sambil tersenyum. "Baiklah, jangan khawatir. Aku tahu itu." Kemudian, di bawah bimbingan Ye Xuan, Su Xiao tiba di sebuah ruangan yang tercium aroma samar. Dan ini bukan aroma parfum yang sangat tidak nyaman setelah dicium. Aroma seperti ini sangat alami, dan sangat nyaman. Jika biasa saja, Su Xiao akan memperhatikannya dengan saksama, tetapi hari ini Su Xiao tidak bisa tidur nyenyak karena kejadian semalam, jadi dia sama sekali tidak merasakan suasana hati seperti itu. Setelah melihat tempat tidur, Su Xiao langsung tidur tanpa berkata apa-apa. Entah sudah berapa lama. Lagi pula, Su Xiao sudah lama tidak tidur senyaman ini. Merasakan seseorang mendorong tubuhnya dengan lembut, Su Xiao perlahan terbangun. "Ada apa?" Su Xiao menatap Ye Xuan di depannya dan bertanya dengan linglung. Mungkin karena baru bangun tidur, Su Xiao masih sedikit bingung. "Baiklah, kakek Ye Feng, urusan mereka sudah beres. Kudengar kau datang, jadi mereka ingin bertemu denganmu," kata Ye Xuan sambil tersenyum. Namun, melihat Su Xiao tidur seperti anak kecil, senyum tersungging di sudut mulutnya. "Oh, ya sudahlah. Aku akan segera pergi." Setelah itu, Su Xiao berdiri. Dalam perjalanan, Su tersenyum pada Ye Xuan dan bertanya,
apakah semua tempat di mana keluarga Ye menjamu tamu seperti ini? Terakhir kali aku ke sini, tidak ada perlakuan seperti itu di tempat-tempat di mana kau menjamu tamu. Harus kuakui, tempat tidurnya begitu nyaman sampai-sampai aku tak bisa mengatakannya, kata Su kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Namun setelah mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Ye Xuan memerah karena malu. Itu bukan ruang tamu keluarga Ye kita, itu kamarku. Ye Xuan berkata kepada Su sambil tersenyum. Yah, tidak mungkin. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, Su tersenyum dan mengungkapkan apa yang tidak dapat dipercayainya. Hanya melihat ekspresi Ye Xuan, Su Xiao tahu itu memang benar. Melihat ekspresi Ye Xuan, Su Xiao benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Su Xiao hanya bisa diam. Untungnya, tak lama kemudian mereka berdua sampai di halaman Ye Feng. Setelah melihat Su Xiao, Ye Feng adalah orang pertama yang berkata dengan suara lantang, anak baik-baik. Aku tidak menyangka anakmu bersenang-senang saat kita pergi. Kupikir kita bisa melindungimu setelah kita naik ke tingkat abadi, tapi aku tidak menyangka kau akan menyusul secepat ini. Katakan padaku, apa kau punya rahasia kultivasi? Kita bisa menembusnya dengan mengumpulkan setengah tubuh. Jika kau menembusnya secepat itu, kau tidak akan minum pil. Yah, aneh juga para guru kita tidak menjelaskannya kepadamu. Meskipun minum pil dapat dengan cepat menembus tingkat abadi, itu masih jauh lebih buruk daripada mereka yang benar-benar mengandalkan diri sendiri. Terobosan minum pil tidak hanya akan lebih rendah kekuatannya daripada yang setara, tetapi juga akan memengaruhi fondasinya, jadi kurasa terobosan keluarga besar kita tidak akan memilih metode ini. Itulah mengapa kita disebut keluarga besar, tetapi orang-orang ini sudah tua, tetapi mereka belum menembus ke tingkat keabadian. Lagi pula, terus terang saja, keluarga kita cukup kuat sehingga tidak membutuhkan generasi muda kita untuk mengambil alih. Petik 2. Jadi kita punya cukup waktu untuk mengumpulkannya secara perlahan. Petik 2. Ayo, beritahu Tuan jika Anda minum pil. Petik 2. Kebetulan apoteker Anda telah mencapai terobosan, dan sekarang dia adalah raja pengobatan. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan solusinya. Lagi pula, jika unit ini tidak menemukan akar masalahnya untuk waktu yang lama, bahkan ayah apoteker Anda pun akan tak berdaya, kata Ye Feng kepada Su sambil tersenyum. Bab 446. Letakkan itu, Master. Ini terobosan alami, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Sebelum koma, aku memiliki kekuatan tingkat tinggi setingkat naga, tapi aku tidak menyangka setelah bangun, aku bisa menembusnya tanpa alasan apapun. Kekuatanku telah mencapai harga terendah setingkat peri, meskipun luar biasa, tapi inilah yang terjadi, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Tidak, kenapa kita belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya? Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ye Feng bertanya tanpa ragu. Yah, aku tidak tahu, tapi kalau kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada Long Fei Fei dari klub tertinggi. Karena saat itu kakak Fei Fei menyelamatkanku, dia seharusnya tahu lebih banyak. Su berkata kepada Ye Feng sambil tersenyum. Lagi pula, Su Xiao tidak bisa mengatakan apa-apa tentang sistem ini, jadi dia hanya bisa mengaitkan semua alasannya dengan ketidaktahuannya. Yah, itu yang terbaik. Tapi kau juga berhasil menembusnya, kalau tidak kita akan bertanding. Kita tidak punya kesempatan ini sebelumnya. Sekarang, tidak mudah. Ayo kita coba, kata Ye Feng kepada Su sambil tersenyum. Lupakan saja. Aku bukan lawan Sifu. Lebih baik aku menyerah. Atas usulan Ye Feng, Su Xiao langsung menolak. Lagi pula, sekarang aku bukan lagi level keabadian, jadi jika aku dibandingkan dengan Ye Feng, aku sedang menindas Ye Feng. Su Xiao takut memukul Ye Feng, jadi dia hanya bisa menolak. Tidak apa-apa. Cobalah. Aku sudah ditindas orang lain seharian setelah aku menembus level keabadian. Kau sama sepertiku. Kita bisa bersaing sebelum kita menembusnya. Hanya saja aku akan melihat apa yang salah denganmu dan memberimu beberapa nasihat. Kau tidak ingin melihat bahwa aku sudah lama tidak menembus level keabadian, tetapi keluarga kita adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Bisa memberimu nasihat bukanlah halangan kecil untuk perkembanganmu. Su Xiao. Ye Feng berkata kepada Su Xiao. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Baiklah, aku akan jujur. Aku sudah menembus batas sekarang. Aku tidak lagi abadi. Su berkata kepada Ye Feng sambil tersenyum. Oh, itu cara terbaik. Kau tidak tahu. Aku tidak lagi abadi. Aku tidak mengatakannya karena aku takut merusak kepercayaan dirimu. Karena kau bisa menembus batas dalam waktu sesingkat itu, aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Ayo, kita berlatih. Ye Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Melihat penampilan Ye Feng, Su Xiao tahu bahwa jika dia tidak bertarung dengan Ye Feng mungkin tidak akan melepaskannya. Baiklah. Kita coba saja, tapi kita bicara dulu. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sengaja menyakitimu. Su berkata kepada Ye Feng sambil tersenyum. Haha, bocah bau itu punya ambisi.
Baiklah, akan kulihat apakah kekuatanmu sama besarnya dengan nada bicaramu. Ye Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Feng dan Su Xiao datang ke arena seni bela diri keluarga Ye bersama-sama. Disinilah orang-orang keluarga Ye berkompetisi, jadi Ye Feng tidak takut efek samping pertarungan mereka akan merusak bangunan di sekitarnya. Hanya saja, entah bagaimana harus bertanggung jawab, berita bahwa Su Xiao ingin bertanding dengan Ye Feng tiba-tiba terbongkar tanpa disadari. Jadi ketika Su Xiao dan Ye Feng datang ke arena seni bela diri, ada banyak anak keluarga Ye di arena. Melihat begitu banyak anak keluarga Ye, Su Xiao mengerti mengapa keluarga Ye bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Setidaknya ada ratusan orang, dan mereka hanyalah generasi muda keluarga Ye. Jika dihitung dengan orang lain, jumlah penduduk keluarga Ye sungguh tak terhitung. Baiklah, jangan gugup. Orang-orang ini dari generasimu, dan kau jauh di depan mereka sekarang. Aku juga berharap dapat meningkatkan semangat kultivasi semua orang melalui pertarungan ini denganmu. Aku yakin generasi keluarga Ye akan lebih kuat daripada generasi kita, karena generasi ini memiliki pemimpin sepertimu. Kau akan menjadi tujuan mereka, dan kau akan menjadi pemandu mereka, kata Ye Feng kepada Su sambil tersenyum. Melihat Su Xiao berdiri di sana, Ye Feng mengira Su Xiao takut dan terlalu gugup. Namun Ye Feng tahu bahwa hanya Su Xiao yang terkejut. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak anak muda di keluarga Yeku. Bahkan Su Xiao teringat musuh bebuyutannya, Tian Dihui, saat ini. Lebih kuat dari keluarga Ye, dan bahkan beberapa negara siap berlatih bersama untuk menghadapi dunia langit dan bumi, seberapa kuatkah mereka nantinya. Inilah yang dipikirkan Su Xiao sekarang. Tidak apa-apa. Aku tidak gugup di depan orang-orang seperti itu, tetapi apakah kau siap, Tuan? Kau tahu, sungguh memalukan jika kau kalah, kata Su Xiao kepada Ye Feng sambil tersenyum. Haha, kalau aku kalah, itu cuma pengingat buat mereka, jangan remehkan semua musuh. Tapi sayangnya aku nggak punya kesempatan. Ayo kita lakukan. Aku mau lihat seberapa jauh kemajuanmu, kata Ye Feng sambil tersenyum pada Sue. Yah, karena guru sudah bilang begitu, aku agak sungkan, tapi aku akan menekan kekuatanku di level tengah level abadi. Sue tiba-tiba terdiam. Saya melihat momentum Su Xiao tiba-tiba meningkat, bahkan lebih dari Ye Feng, tetapi setelah beberapa saat, dia perlahan jatuh. Kenal dan Ye Feng tampak serupa, namun tetap tenang. Dasar bocah mesum. Untungnya, aku begitu pintar hingga mengangkat bocah mesum seperti dia sebagai muridku, gumam Ye Feng dalam hati. Namun, Ye Feng bukanlah Xiao Bai. Melihat kekuatan Su Xiao yang lebih kuat darinya, Ye Feng tak lagi siap untuk tinggal diam. Melihat Su Xiao tak bereaksi, ia menyerang Su Xiao dengan ganas. Saat ini, Ye Feng tak terlalu khawatir. Lagi pula, jika ia kalah nanti, ia akan sangat malu. Jadi, apapun yang terjadi, Ye Feng harus bertarung sekuat tenaga. Menghadapi serangan Ye Feng, meskipun Su Xiao tak menduganya, dengan kekuatan yang sama, kemampuan reaksi Su Xiao masih sangat kuat. Jadi, bahkan tanpa persiapan sedikit pun, mudah untuk menghindari serangan Ye Feng. Ye Feng, yang sedang melawan Su Xiao, tampaknya sudah tahu bagaimana Su Xiao akan memilih untuk menghindar. Saat Su Xiao hendak melarikan diri, gerakan Ye Feng berubah. Hanya dari sini kita bisa melihat pengalaman bertarung Ye Feng yang kaya. Bahkan Su Xiao pun tak menyangka Ye Feng akan memiliki tangan seperti itu. Hanya dengan melihat telapak tangan Ye Feng semakin dekat, Su Xiao tahu bahwa Ye Feng sudah menghindarinya. Oleh karena itu, Su Xiao hanya bisa menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menyerang Ye Feng. Meskipun ia tak punya perhitungan, Su Xiao hanya merasakan lonjakan ki dan darah setelah menguasai bab ini, yang sebenarnya bukan masalah besar. Ye Feng tak perlu banyak bersantai. Setelah mendarat, Ye Feng mundur selangkah untuk melonggarkan cengkeraman Su Xiao. Hoa, hoa. Meskipun hanya sebuah pertarungan, penonton bereaksi dengan sengit. Lagi pula, kita semua menyaksikan pertarungan tadi. Sungguh luar biasa. Hanya sesaat, tetapi keduanya tampak telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Keduanya, kau lihat aku lihat kau, tak langsung memulai. Bocah bau, memang benar. Sepertinya aku tidak salah, tapi aku tak tahu berapa lama keberuntunganmu akan bertahan. Ye Feng tak kehilangan momentum, kata Ye Feng kepada Su sambil tersenyum. Namun, Su Xiao sama sekali tidak menggubris perkataan Ye Feng. Lagi pula, Ye Feng yang baru bergabung itu sama sekali tidak memiliki keuntungan. Baiklah, kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Aku ingin melihat metodemu, Tuan. Sebelumnya, kekuatanku tidak cukup, aku belum mampu bertarung melawan tuanmu. Hari ini kuharap kita bisa bertarung dengan baik. Langkah pertama yang kulakukan adalah membiarkan Tuan datang lebih dulu, jadi aku tidak sopan sekarang. Aku akan mengambilnya. Saat suara Su Xiao jatuh, di mata semua orang, Su Xiao yang tadinya berdiri di tempat, tiba-tiba terlonjak.
Kecepatan Su Xiao yang ekstrim ini, di mata semua orang, melesat ke arah Ye Feng. Melihat sosok Su Xiao yang menghilang, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak memperhatikan. Lagi pula, gerakan Su Xiao di luar dugaan semua orang. Tak disangka kecepatan Su Xiao begitu cepat hingga meninggalkan bayangan. Kecepatan ini melebihi ekspektasi semua orang. Kecepatan ini terlalu cepat, kata Ye Xuan sambil menatap kecepatan Su Xiao. Bukan hanya Ye Xuan, tetapi Ye Feng juga tak menyangka kecepatan Su Xiao begitu cepat. Mendengar suara menderu di telinganya, mata Ye Feng memperhatikan ke segala arah. Namun, butuh waktu lama bagi Ye Feng untuk menyadari bahwa tatapannya pada dasarnya adalah kecepatan Su Xiao. Dengan kata lain, Ye Feng tidak tahu keberadaan Su Xiao. Namun, Ye Feng juga memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Karena tak terlihat, Ye Feng langsung menatapmu. Melihat penampilan Ye Feng, Su Xiao tersenyum tipis, tetapi tak seorang pun melihat senyum Su Xiao. Namun, pada saat itu, Su Xiao tiba-tiba merasa ada yang menatapnya. Perasaan diperlakukan seperti mangsa ini membuat Su Xiao berhenti. Su Xiao merasakannya dengan saksama, tetapi tidak menemukan jejak apapun. Namun, Su Xiao tidak berhenti, melainkan dengan saksama merasakan perubahan di sekitarnya. Persepsi yang tajam. Ya, bukan hanya persepsi. Kau melihat kecepatannya tadi. Bagaimana menurutmu kecepatanmu bisa mengejarnya? Ya, itulah kecepatannya. Dan apakah menurutmu bayangan yang ditinggalkan oleh jurus itu adalah jurus Lingbo Mikro yang legendaris? Tidak mungkin. Lingbo Weibo hanyalah jurus dalam novel. Bagaimana mungkin? Ah, ada banyak rahasia tentang putra kedua. Kau bisa lihat bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa di usianya yang masih muda. Dia seharusnya lebih baik daripada Long Hao Tian di usia muda. Bab 447. Dalam kegelapan, beberapa orang bergumam sendiri. Hanya saja suaranya tidak keluar sama sekali, dan semuanya jatuh ke telinga mereka. Orang-orang ini hanya mengintip Su Xiao, tetapi Su Xiao tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Secara alami, mereka adalah penjaga keluarga Ye. Lagi pula, mustahil bagi keluarga Ye sebesar itu untuk dijaga oleh siapapun. Meskipun tidak ada wali dalam keluarga Ye, mustahil untuk tidak memiliki wali dalam kegelapan. Tetapi baru saja kompetisi seni bela diri Su Xiao dan Ye Feng secara alami membangkitkan minat mereka. Lagi pula, mereka dapat melihat kecepatan senyum Su. Tetapi yang tidak disangka adalah Su bisa tertawa begitu cepat. Anda harus tahu bahwa kecepatan Su Xiao telah membuat mata banyak orang tidak dapat mengimbangi. Ketika kecepatannya sepenuhnya terbuka, bahkan Ye Feng, yang memiliki kekuatan yang sama, akan memilih untuk menutup matanya karena itu adalah kecepatan Su Xiao. Anda dapat melihat kengerian kecepatan Su Xiao. Namun, Su Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Ia hanya terdiam, seolah-olah sedang mengintip ke arah orang-orangnya sendiri. Berdiri diam, Ye Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk tersenyum pada Su Xiao. Karena Su Xiao tidak siap, ia buru-buru melawan dalam menghadapi serangan Ye Feng. Meskipun berhasil lolos, ia sedikit terluka. Setelah satu pukulan, Ye Feng membuka matanya dan menatap Su Xiao di depannya. Ye Feng juga tidak percaya. Apa yang terjadi padamu barusan? Kenapa kau tiba-tiba berhenti bergerak? Ye Feng bertanya pada Su Xiao sambil tersenyum. Meskipun matanya terpejam, Ye Feng masih bisa merasakan perubahan pada Su Xiao. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Aku tidak akan menahannya. Tuan, hati-hati. Su Xiao berkata pada Ye Feng sambil tersenyum. Anak baik, aku tidak menyangka kau baru saja pergi. Baiklah, biarkan aku menguji kemampuanmu. Ye Feng berkata pada Su Xiao sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Ye Feng juga melambaikan tangan dengan provokatif, memberi isyarat bahwa Su Xiao bisa melakukannya. Melihat aksi Ye Feng, Su Xiao tidak lagi curiga. Qi langsung menyerbu Ye Feng. Namun kali ini tanpa efek teknis, ia hanya berguling dengan kecepatan tinggi. Dengan kecepatan tinggi, saat mendekati Ye Feng, ia melihat Ye Feng siap untuk berjaga-jaga. Su Xiao segera mengubah gerakannya lagi. Kecepatan itulah yang menentukan segalanya. Perubahan gerakan Su Xiao terlalu cepat. Ye Feng tak henti-hentinya bereaksi. Ye Feng tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba muncul jejak darah di sudut mulutnya. Semuanya membuktikan bahayanya momen itu. Pada saat ini, sosok Su Xiao muncul kembali di hadapan semua orang. Su Xiao melihat situasi Ye Feng dan siap untuk maju. Namun, hanya dengan sedikit gerakan, Ye Feng menolak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu tadi gerakan yang bagus, tapi jurus unikku belum digunakan. Aku tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. Dan jangan meremehkanku, Tuan. Aku tidak terluka parah, kata Ye Feng kepada Su sambil tersenyum. Lupakan saja, Tuan. Itu serangan terkuatku tadi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Jika aku kalah, tidak, aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk menerima jurus unikmu.
Su Xiaoxiang mengulurkan tangannya ke arah Ye Feng. Ayolah, nak, aku tidak tahu. Aku tahu kau hanya tidak menggunakan kekuatanmu dengan penampilanmu. Tapi kau harus berhati-hati kali ini. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan jurus ini, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Saat Ye Feng selesai berbicara, bayangan samar Tai Jiyin dan yang tiba-tiba muncul di belakang Ye Feng. Melihat pemandangan ini, Su Xiao juga merasa sangat aneh. Ada apa ini? Sistem, apa yang terjadi? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Yah, sistemnya tidak terlalu jelas. Lagi pula, mustahil bagi sistem untuk mengetahui setiap gerakan. Namun, melihat gambarnya, sistem menduga itu mungkin sedikit mirip dengan kekuatan pinjaman Wudang. Jadi saran sistem adalah agar tuan rumah dapat mencoba kekuatan gerakan ini nanti. Mari kita fleksibel. Sistem percaya bahwa kekuatan tuan rumah harus fleksibel. Sistem berkata kepada Sue sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao terdiam, yang berarti tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu. Kita membutuhkan sistem. Sayangnya, Su Xiao terlalu malas untuk berdebat dengan sistem saat ini. Lagi pula, yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah yang ada. Apakah Ye Feng perlu menggunakan keterampilan ini dalam kompetisi biasa? Ini kompetisi dengan muridnya. Yah, orang tua itu masih sangat kuat sehingga dia tidak boleh kalah. Setelah melihat gerakan Ye Feng, Yao Lao berkata. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Yao Lao tahu betul. Gerakan ini dipelajari secara khusus oleh penjaga gerbang keluarga Ye. Gerakan ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Dan punggung istri Yin dan yang tiba-tiba juga benar-benar berperan sebagai kekuatan. Namun dibandingkan dengan Wudang, masih ada kekurangan. Namun, plugin ini dapat meningkatkan kekuatan pengguna, yang merupakan plugin yang sangat kuat. Kau tahu, jika kau tiba-tiba menerobos, kau pasti bisa mengejutkan orang lain. Ayo, Tuan, biarkan aku mencoba trikmu. Su Xiao tidak tahu banyak. Meskipun aku merasa kekuatan Ye Feng telah meningkat, Su Xiao sama sekali tidak takut. Lagi pula, pertarungan lompat katak selalu mudah bagi Su Xiao. Jadi, meskipun kau merasa kekuatan Ye Feng telah ditingkatkan ke tingkat abadi, Su Xiao tidak takut. Sebaliknya, ia merasa sedikit bersemangat untuk mencoba. Lagi pula, kekuatan bertarung Ye Feng memang hebat. Su Xiao baru saja mencoba celah antara Ye Feng, yang tidak mengandalkan terobosan pengobatan tradisional Tiongkok, dan mereka yang mengandalkan terobosan pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin semangat juang Su Xiao yang menyentuh Ye Feng. Ye Feng tidak menunggu Su Xiao siap. Langsung menuju Su Xiao Chong di masa lalu. Dan dibandingkan dengan sebelumnya, kecepatan Ye Feng saat ini jauh lebih cepat. Meskipun tidak sehebat Su Xiao, hanya ada bayangan yang tersisa di mata orang-orang yang menonton pertarungan. Bang! Tak seorang pun bisa melihat aksinya. Hanya terdengar suara benturan keras, lalu keduanya mundur beberapa langkah. Namun, Ye Feng hanya mundur 3 langkah, sementara Su Xiao mundur 7 langkah. Alasan utamanya adalah Su Xiao belum pernah menghadapi lawan seperti Ye Feng. Tai Jiyin yang itu tiba-tiba dapat memulihkan kekuatan Su Xiao. Jadi, Su Xiao mau tak mau harus mundur beberapa langkah setelah memulihkan kekuatannya. Mustahil. Itu jurus yang bagus. Sistem, apakah ada jurus seperti itu di toko sistem? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Ya, tapi sistem tidak keberatan jika tuan rumah mempelajari jurus seperti itu. Karena jurus semacam ini tidak memiliki fungsi khusus yang ampuh selain melukai musuh sebanyak 1000 dan melukai musuh sebanyak 800. Jadi, saran sistem adalah tuan rumah sebaiknya tidak mempelajarinya. Sistem berkata kepada Sue sambil tersenyum. Sepertinya untuk memverifikasi sistem, Ye Feng, yang tadinya berdiri tegak, tiba-tiba menyemburkan darah. Melihat kejadian ini, Su Xiao yang masih berdiri di sana segera menghampiri Ye Feng. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Sambil berbicara, tangan Su Xiao menekan beberapa titik akupuntur penting Ye Feng. Namun, jangan remehkan kekuatan Su Xiao. Ye Feng, yang tadinya pucat, kini kembali menunjukkan sedikit warna darah. Tidak apa-apa. Kau anak yang baik. Sepertinya aku sudah sangat tua. Aku harus pergi ke pintu tertutup dan berlatih dengan baik. Ye Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Sifu, aku tidak tahu apakah aku bisa berdiri, jika bukan karena belas kasihan Sifu. Su berkata kepada Ye Feng sambil tersenyum. Sudahlah, jangan bicarakan itu. Aku semakin tidak senang pada orang tua itu. Tidak, aku harus bekerja keras, atau aku tidak akan bisa mengejarmu. Ye Feng melanjutkan. Sepertinya Ye Feng benar-benar terpukul keras oleh persaingan dengan Su Xiao ini. Sudahlah, orang tua. Kau sudah cukup tua untuk bersaing dengan Xiao Xiao. Kita sudah tua sekarang, dan dunia masa depan adalah milik generasi muda mereka, jadi sekeras apapun kau mencoba sekarang, itu sia-sia. Menurutku,
Sebaiknya kau tidak membandingkan dirimu dengan senyum orang lain, kalau tidak, aku khawatir kepercayaan dirimu akan hancur. Baiklah, ayo kembali. Bagaimana perasaanmu sekarang ketika kau menggunakan trik itu tanpa pandang bulu? Untungnya, waktunya tidak lama. Aku hanya merasa tidak kuat. Kalau tidak, kau hanya akan menunggu dan berbaring di tempat tidur. Sudah setengah tahun sejak dilaporkan bahwa keluarga lain akan menertawakannya. Ye Fengzi dari keluarga Ye kalah dalam kompetisi dengan muridnya dan terbaring di tempat tidur selama setengah bulan, kata tabib tua itu kepada Ye Feng. Oh, ayolah, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Mengapa mengolok-olokku seperti ini, kata Ye Feng kepada tabib tua itu. Melihat mereka seperti ini, Su Xiao tersenyum miring, dan wajahnya penuh dengan senyum. Lagi pula, kedua tuan mereka bisa memiliki perasaan seperti itu, sebagian besar murid mereka, hati Su Xiao tentu saja sangat senang. Ding, selamat atas tugas tersembunyi tuan rumah berupa rasa iri, cemburu, dan kebencian. Kau telah mendapatkan 800 poin pengetahuan. Sekarang kita punya 30.300 poin pengetahuan. Kuharap tuan rumah akan terus berusaha. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, meskipun Su Xiao terkejut, ia masih tersenyum. Aku tak menyangka aku mendapatkan banyak pengetahuan dari gerakan tak disengaja ini. Sepertinya tugas tersembunyi ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan pengetahuan. Su Xiao memikirkannya dalam hati. Setelah itu, Su Xiao mengembalikan Ye Feng, yang sudah tak berdaya, ke rumah perpisahan Ye Feng. Yao Lao ada di ruangan itu untuk memberikan akupuntur pada Ye Feng. Lagi pula, hanya Ye Feng yang memiliki seni bela diri tabu yang membuatnya tak berdaya. Meskipun mereka bisa pulih, tapi sekarang butuh lebih banyak waktu. Agar cepat pulih, kami butuh bantuan Yao Lao. Bab 448. Yao Lao dan Ye Feng ada di dalam ruangan, sementara Su Xiao dikelilingi oleh saudara-saudara Ye ketika ia baru saja keluar. Kakak Su Xiao, kau sangat tampan barusan. Seandainya aku punya kekuatan sepertimu. Tidakkah kau lihat mata para wanita itu penuh dengan bintang-bintang kecil barusan? Kau tidak tahu. Kalau kau berkencan, kau pasti bisa berkencan dengan banyak gadis. Tapi sungguh, bagaimana kau berlatih? Kau bukan monster tua. Kau sengaja muda untuk mengganggu kami. Ye Tian, pria tak berperasaan itu, berkata kepada Su sambil tersenyum. Namun saat itu, Ye Tian tiba-tiba merasakan tangannya ditarik oleh Ye Qi. Oh, jangan tarik aku. Aku tidak mengatakan apa-apa, kata Ye Tian acuh tak acuh. Namun saat ia menoleh, Ye Tian melihat Ye Xuan di satu sisi, lalu ia menutup mulutnya. Lagi pula, Ye Xuan menyukai Su Xiao, dan Ye Tian tahu sedikit tentang itu. Haha, aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin kakak Su Xiao bisa mengagumi orang-orang itu? Kalau kau mengikuti pandangan kakak Su Xiao, para penggemar yang biasa-biasa saja dan vulgar itu telah meningkatkan pandangan kakak Su Xiao. Mereka yang bisa masuk ke mata kakak Su setidaknya membutuhkan level kakak Xuan. Ye Tian berkata kepada Su sambil tersenyum. Haha, jangan bilang begitu. Aku tidak bermaksud begitu, dan mereka juga tidak buruk. Su berkata kepada Ye Tian sambil tersenyum. Namun, begitu Su Xiao selesai berbicara, Ye Xuan menatap Ye Tian dengan tajam. Ye Xuan menatapnya. Ye Tian merasa dirinya lebih tidak adil daripada Doe, bagaimana mungkin ia menyalahkan dirinya sendiri. Jelas itu bukan salahku. Aku mencoba memprovokasi siapapun. Namun Ye Tian juga tahu bahwa ia bukan lawan Ye Xuan, jadi ia hanya bisa diam. Ngomong-ngomong, apa kalian di sini untuk melihat luka tuanku? Tapi sekarang aku akan merawat Tuan Ye Feng lagi, jadi tolong tunggu sebentar, kata Su kepada orang banyak sambil tersenyum. Hal itu meredakan rasa malu Ye Tian. Ah, ya, kita baru saja melihat Ye Feng digendong oleh kakak Su. Tidak tahu luka Ye Feng, tanya Ye Yu sambil tersenyum. Sebagai cucu tertua Ye Xiu, Ye Yu pada dasarnya adalah pemimpin generasi ini. Tentu saja, kita perlu memperhatikan penjaga gerbang. Tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Karena terlalu banyak tenaga, aku lelah sekarang. Dengan apotekerku, aku yakin tidak akan lama lagi semuanya akan baik-baik saja, kata Su kepada Ye Yu sambil tersenyum. Lebih baik baik-baik saja sekarang. Kakak Su, kamu tidak ada kegiatan sekarang. Ayo kita keluar dan bermain bersama. Membosankan kalau terus-terusan membawanya di rumah. Ada balapan mobil hari ini. Bagaimana kalau kita pergi menontonnya, kata Ye Tian kepada Su sambil tersenyum. Lupakan saja. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Ada yang ingin kubicarakan dengan majikanku, kata Su kepada Ye Tian sambil tersenyum. Oh, ayo pergi, ayo pergi. Kita bisa mengobrol kapan saja. Kenapa harus terburu-buru? Mobil malam ini sungguh luar biasa, dan pertandingan antara Raja Mobil Utara dan Selatan pasti sangat menarik, kata Ye Tian kepada Su sambil tersenyum. Kemudian, terlepas dari apakah Su Xiao setuju atau tidak, Ye Tian menggandeng tangan Su Xiao dan keluar.
Melihat antusiasme Ye Tian, Su Xiao sulit menolak. Lagi pula, mereka adalah generasi penerus keluarga Ye. Nanti, hubungan dengan mereka tidak bisa terlalu kaku, jadi dengan setengah hati, Su Xiao, Ye Tian, dan yang lainnya naik bus bersama. Hanya saja ada orang lain di dalam mobil, Ye Xuan. Ketika Ye Xuan naik bus, dia terkejut. Kak, jangan bilang ayah lagi. Aku akan bilang. Aku akan pergi dengan bos Su hari ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan kembali ke balapan drag. Aku akan lihat. Sungguh, kalau tidak percaya, biarkan bos Su yang mengawasiku, kata Ye Tian kepada Ye Xuan. Mendengarkan percakapan Ye Tian yang semakin intim, Su Xiao tahu bahwa ini pasti bukan hal yang baik. Yah, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan dengan matang. Tidak, aku harus ikut denganmu untuk melihat. Ye Xuan berkata, Dai Bingran. Namun, ketika Ye Xuan berbicara, dia diam-diam menatap Su yang ada di sebelahnya. Namun, gerakan Ye Xuan sangat ringan, dan Su Xiao tidak menyadarinya. Suara Porsche Superran merah terdengar jelas ketika Ye Tian mulai melaju. Sedangkan Su Xiao, dia meminta mobil sport BMW terbaru dari Ye Tian dan mengikuti Ye Tian. Alasan dia tidak mengendarai Maybach adalah karena Ye Tian memberitahu Su Xiao bahwa tidak pantas mengendarai Maybach di balapan mobil zaman sekarang. Lagi pula, Maybach milik Su Xiao bukanlah mobil sport. Kelima mobil sport keluarga Ye melaju di jalan secara bergantian, tampak sangat mendominasi. Ye Xuan duduk di sebelah Su Xiao. Su Xiao, tadi kakakku memaksamu ikut. Jangan marah. Sebenarnya, pikirannya tidak buruk, tapi orang tuaku menentangnya bermain balapan mobil, tapi dia tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu, jadi dia akan menjadikanmu sebagai tameng. Ye Xuan berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku bukan orang jahat. Lagi pula, aku tidak punya kegiatan saat sendirian di rumah Ye. Aku bisa keluar dan bermain saja. Aku tidak sabar menunggu. Jadi, jangan marah. Lagi pula, aku sangat menyukai karakter Ye Tian. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyembunyikannya, kata Su kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Baguslah. Aku khawatir kau akan marah nanti, kata Ye Xuan setelah mendengarkan Su Xiao. Namun saat ini, hati Ye Xuan bergetar. Apa arti kata-kata Su Xiao? Aku tidak suka menyembunyikannya. Apakah itu petunjuk untukku? Apakah Su Xiao memintaku untuk mengambil inisiatif? Saat ini, Ye Xuan memiliki dorongan untuk mengungkapkan pikirannya kepada Su Xiao. Namun pada akhirnya, Ye Xuan menahan diri. Lagi pula, perempuan itu mudah tersinggung. Untungnya, Ye Xuan tidak membuka mulutnya. Kalau tidak, Su Xiao tidak tahu bagaimana harus mengakhirinya. Su Xiao tidak tahu konsekuensi seperti apa yang hampir ditimbulkan oleh kata-katanya. Namun ini bukan lagi yang Su Xiao pedulikan. Karena saat ini, Su Xiao telah dituntun oleh Ye Tian dan yang lainnya ke bagian ibu kota tempat mobil balap itu berada. Ada alasan mengapa kau memilih di sini, karena jalan di sekitar gunung di sini. Bagian jalan ini menanjak di sekitar gunung, artinya, jalan luar dari bagian jalan ini setara dengan tebing. Selain itu, ada banyak tikungan di sekitar jalan gunung, terutama bagi orang-orang yang menyukai balap drag. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk balap drag, karena ada banyak tikungan bagi Anda untuk melakukan drift. Dan jalan-jalan gunung di sini cukup berbahaya. Benar-benar tidak kurang dari 10 kecelakaan lalu lintas setiap tahun karena balap drag. Tetapi tetap saja biarkan orang-orang yang menyukai balap drag tidak dapat menahan godaan di sini, datang ke sini satu demi satu. Malam ini, ada permainan sampingan di sini, yang disebut kontes antara Raja Mobil Utara dan Selatan. Itu juga karena ini bahwa sebagian besar penggemar balap drag telah berkumpul di sini. Di sini Anda dapat melihat superrun terkenal, dan bahkan banyak mobil yang dilengkapi kembali. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu, pemilik mobil mereka adalah penggemar balap mobil. Hanya Ye Tian dan yang lainnya baru saja datang ke sini, ada sekelompok orang di sekitar. Oh, bukankah ini Tuan Muda Ye? Kenapa kau kaya lagi? Apa kau ingin mengirim uang? Hanya saja kita mungkin tidak bisa memenuhi keinginan Tuan Ye malam ini. Lagi pula, kita bukan protagonis malam ini. Petik 2. Tapi jika Tuan Ye tertarik, kau bisa bertaruh denganku untuk melihat siapa yang akan menjadi juara malam ini. Petik 2. Aku hanya tidak tahu apakah Tuan Ye punya modal itu. Haha, kata tamu itu kepada Ye Tian. Kau, Nan Gonghao, aku tidak sependapat denganmu malam ini, tapi ingatlah bahwa aku tidak takut padamu. Kau tidak bisa menjadi lawanku hanya dengan kekuatanmu, kata Ye Tian kepada Nan Gonghao. Haha, sayang sekali kalau kalah, ya kalah. Siapa yang membuatmu bangga? Kau tahu, mereka murid-murid Raja Nance. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk kalah dari murid-murid Raja Nance dalam hal kemampuanmu. Hari ini, CSR Wang sendiri yang akan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi.
kau bisa melihat sendiri bagaimana CSR Ruang beroperasi dan melihat perbedaan di antara kalian. Aku membawa banyak orang ke sini hari ini. Bagaimana aku bisa bersiap bertarung setelah kalah? Tapi gadis ini sangat cantik, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, bagaimana kalau kau berikan gadis ini padaku? Aku akan sengaja kalah darimu, lalu kau akan mendapatkan kembali wajahmu. Haha, kata Namo Mao kepada Ye Tian. Kau berutang budi padaku, Namo Mao. Aku akan memberitahumu untuk segera meminta maaf kepada adikku, kalau tidak aku tidak akan pernah mati bersamamu. Ye Tian meraung pada Namo Mao. Dari kecil hingga dewasa, ketakutan terbesar Ye Tian adalah adiknya, tetapi rasa hormat terbesar Ye Tian juga adalah adiknya. Lagi pula, Ye Xuan menjaga adik laki-laki Ye Tian, dan mereka masih saudara laki-laki dan perempuan. Sekarang, karena urusannya sendiri, kakak perempuannya dikatakan seperti ini. Ye Tian tidak tahan. Saat ini, Ye Tian seperti harimau yang marah. Dia akan melahap orang kapan saja. Ye Tian, mengapa kamu akan bertarung? Jangan lupa, Namo Mao tidak takut padamu. Jika kau ingin bertarung, coba lihat apakah kau sudah membuat kemajuan akhir-akhir ini. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tian, Namo Mao juga merasa sedikit menyesal. Namun, mustahil untuk membuat Namo Mao lemah. Bagaimanapun, semua sudah terjadi, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Lagi pula, menurut pendapat Namo Mao, jika dia lemah, dia akan kehilangan mukanya. Di mata anak-anak keluarga ini, mereka semua memiliki harga diri masing-masing, dan jika Namo Mao lemah di sini, Namo Mao tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi. Yang tidak disangka oleh Namo Mao adalah bahwa wanita cantik ini adalah kakak perempuan Ye Tian. Baiklah, Namo Mao, kau punya benih. Kalau begitu kau bisa mencoba apakah aku sudah membuat kemajuan akhir-akhir ini. Kemudian Ye Tian siap untuk memulai. Bab 449. Namun, di sisi Su Xiao, ia juga melihat dengan jelas, di hari yang hendak dimulai, Su Xiao tiba-tiba menggenggam tangan Ye Tian. Sekeras apapun Ye Tian berusaha, ia tak bisa melepaskan Su Xiao de. Lepaskan, hari ini aku harus menatap baik-baik, biarkan dia tahu apapun konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh ucapannya. Ye Tian berkata kepada Su Xiao de sambil tersenyum. Lupakan saja, Kak. Aku baik-baik saja. Ku bilang, kalaupun kita harus melakukannya, kita tak harus memilih untuk berada di sini, kan, kata Ye Xuan kepada Ye Tian. Tidak, kalau dia tidak minta maaf, aku akan menelepon sampai dia minta maaf. Setelah itu, Ye Tian bersiap untuk melepaskan diri dari Su Xiao de lagi. Sayangnya, tindakan Ye Tian sama sekali tak berpengaruh. Kenapa pakai tinju untuk menyelesaikannya? Dia saja sudah sangat percaya diri dengan kemampuan mengemudi orang di bawah komandonya. Mari kita bicara soal kemampuan mengemudi. Lagi pula, pertandingannya belum dimulai. Ayo kita bertanding dulu, biar kita pemanasan dulu. Taruhannya, kalau kalah, kau harus segera minta maaf pada Ye Xuan. Kalau tidak berani minta maaf, kakimu akan patah, kata Su kepada Namo Mao sambil tersenyum. Taruhan ini tidak adil. Kalau kalah, kau tidak bisa mendapatkan serigala putih dengan tangan kosong. Kau selalu harus memikirkan solusi yang membuatmu kalah, kan, kata Namo Mao kepada Su sambil tersenyum. Sangat mudah. Kalau kita kalah, akan ada 200 juta di kartu ini. Bagaimana denganmu? Tapi permintaanku perlu diubah. Kalau kalah, kau harus menamparkan mulutmu dan mengatakan kau salah di depan Ye Xuan. Su Xiao tiba-tiba muncul sebuah kartu di tangannya dan berkata kepada Namo Mao. Ini dia. Mendengar kata-kata Su Xiao, Namo Mao curiga sudah terlambat. Meskipun ia tidak tahu siapa Su Xiao, ia melihat Su Xiao dan orang-orang dari keluarga Ye berjalan bersama, jadi Namo Mao menduga Su Xiao seharusnya orang-orang dari keluarga Ye. Jadi, dengan jumlah uang di kartu itu, Namo Mao tidak khawatir, cukup menamparkan mulutnya untuk mengakui kesalahannya. Hal ini membuat Namo Mao tak bisa menerima untuk sesaat. Lagi pula, ini bukan hanya kehilangan mukanya sendiri, tetapi juga muka keluarga Namong. Tidak, kau tidak perlu menamparkan dirimu sendiri. Kau hanya perlu mengakui kesalahanmu kepada Ye Xuan. Tapi kita juga perlu mengubah taruhan kita. Jika kita kalah, kita akan memberimu 50 juta. Bagaimana menurutmu? Ye Yu berdiri dan berkata saat itu. Ye Yu bukan Su Xiao. Dia harus memikirkan segalanya untuk keluarga Ye. Keluarga Ye tidak cocok untuk berseberangan dengan keluarga Namong saat ini. Oleh karena itu, hubungan antara kedua keluarga tidak boleh diperdebatkan. Sebenarnya, setelah mendengarkan penjelasan Ye Yu, Su Xiao juga memahami kebenaran ini. Justru karena itu, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yu lebih lama. Seperti dugaannya, ia tak bisa meremehkan siapapun. Pria yang selama ini diabaikannya ternyata begitu bijaksana. Ia tak terbuai oleh kata-kata Namo Mao. Baiklah, karena Ye Yu sudah bicara, maka menuruti apa yang kau katakan,
aku juga punya permintaan, yaitu Ye Tian harus menyetir sendiri, kata Namong Ao kepada salah satu anggota keluarga Ye. Namun, saat ini, Ye Tian tak berani bicara. Lagi pula, aku tahu teknikku sendiri. Jika aku bersaing dengan Namong Ao, Ye Tian yakin bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, dibandingkan dengan murid-murid Raja Nance, Ye Tian masih belum seyakin itu. Lagi pula, aku kalah terakhir kali. Ya, tapi tidak masalah kalau aku duduk di atas kopilot dan memberi arahan, kan, kata Su kepada Namong Ao sambil tersenyum. Ya, terserah kamu. Kalau kamu siap, kita bisa mulai kapan saja. Mendengar kata-kata Su Xiao, Namong Ao tidak mengerti maksudnya, tetapi ia tidak yakin Su Xiao bisa menang hanya dengan duduk dan memerintah. Baiklah, kalau begitu, kita bisa mulai kapan saja, tapi kamu harus pergi mencari tahu dulu, siapa tahu tawarannya bisa dibuka. Kalau kita bisa buka, kita bisa untung besar, kata Su kepada manajer umum sambil tersenyum. Saudara Su, aku tidak bisa menandingi kekuatanku. Kamu seharusnya tidak setuju. Setelah melihat kepergian Nan Gongao dan rombongannya, Ye Tianchai berkata kepada Su sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Berusahalah sebaik mungkin. Tidakkah aku duduk di sampingmu? Kalau kamu tidak percaya diri, kamu harus percaya padaku. Aku sedang melakukan sedikit riset tentang balap drag. Su berkata kepada Ye Feng sambil tersenyum. Sistem, bantu aku menukar kemampuan balap drag. Su Xiao berkata kepada sistem sambil berbicara dengan Ye Tian. Ding, nilai apa yang kau tukarkan? 500 poin pengetahuan tingkat lanjut, 2000 poin pengetahuan tingkat master, tetapi tuan rumah hanya membutuhkan 1500 poin. Sistem tersenyum pada Sue. Sistem, kenapa kali ini kurang 500? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Karena hal terpenting tentang balap drag adalah responsivitas dan kemampuan adaptasinya, dan tuan rumah memiliki kekuatan tingkat tinggi tingkat peri, jadi responsivitas itu ada secara alami. Itulah sebabnya 500 poin pengetahuan akan dikurangi, tetapi jika tuan rumah tidak nyaman, sistem dapat menagih 2000 poin. Sistem berkata kepada Sue sambil tersenyum. Baiklah, lupakan saja. Kalau kita bisa berhemat sedikit, kita bisa berhemat sedikit. Ding, tukar poin pengetahuan, keterampilan mengemudi tingkat master berhasil. Saat ini, tuan rumah memiliki 28.300 poin pengetahuan tersisa. Saya harap tuan rumah dapat terus berusaha. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Di saat yang sama, Su Xiao merasa otaknya tiba-tiba dipenuhi banyak pengetahuan tentang mobil. Termasuk berbagai macam masalah mobil. Suara yang berbeda berarti ada masalah di sana, dan sebagainya. Saat ini, Su Xiaochai merasa 1500 poin pengetahuannya tidak sia-sia. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Aku masih kurang percaya diri, kata Ye Tian kepada Su sambil tersenyum. Percayalah padaku, dan percayalah pada dirimu sendiri, kamu bisa melakukannya. Su berkata kepada Ye Tian sambil tersenyum. Ya, Ye Tian, apa kamu tidak takut pada langit dan bumi? Mengapa kamu tiba-tiba dinasihati saat ini? Ye Yu juga berkata kepada Ye Tian. Xiao Tian, ayolah, Kak. Aku percaya padamu. Kamu pasti yang terbaik. Setidaknya di mata Kak, Xiao Tian adalah yang terbaik. Semuanya, kalian bicaralah, aku bicaralah pada Ye Tian yang sedang mengisi bahan bakar. Baiklah, kalian turunkan saja. Aku akan mengalahkan Namong Ao. Tunggu, saudari. Aku akan membuat Namong Ao berdiri di hadapanmu dan meminta maaf. Bos Su, mohon tunggu sebentar. Aku akan sepenuhnya mematuhi perintahmu. Ye Tian berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Baiklah, mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Namong Ao. Su Xiao berkata setelah mendengarkan kata-kata Ye Tian. Siap. Saat kita siap, mari kita mulai. Jangan menunda lagi, atau balapan antara Raja Utara dan Raja Selatan akan dimulai. Kalian tidak akan takut, jadi kalian sengaja menunda. Namong Ao sekali lagi mendatangi Ye Tian dan yang lainnya dan berkata. Haha, kalian bisa mulai kapan saja. Karena kalian tidak sabar, mari kita mulai. Semoga saja kalian tidak menyesalinya nanti, atau kalian akan mengerti betapa salahnya keputusan kalian, kata Su Xiao kepada Namong Ao sambil tersenyum. Semua orang akan bicara besar. Mari kita lihat gerakan yang sebenarnya di lapangan, kata Namong Ao kepada Su sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Namong Ao melakukan Lamborghini putih Super Run di samping co-driver. Sedangkan untuk kursi pengemudi utama, sudah ada seseorang yang duduk di atasnya. Orang ini terlihat sangat biasa, termasuk tipe yang tidak dapat ditemukan ketika terlempar ke kerumunan. Bos Su, pria ini adalah orang yang bertanding denganku terakhir kali. Kudengar dia adalah murid kebanggaan Raja Nance. Meskipun aku tidak tahu kebenarannya, keterampilan mengemudinya masih belum cukup, kata Ye Tian kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Tidak apa-apa.
Aku akan menunjukkan kekuatanmu dulu, baru kemudian aku akan memberi perintah. Su berkata kepada Ye Tian sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkan pengaturan Bos Su. Ye Tian mengangguk kepada Su sambil tersenyum. Permainan akan segera dimulai. Silakan bersiap. 3, 2, 1. Dengan keluarnya perintah keberangkatan, sebuah mobil super merah dan putih melesat keluar dengan cepat. Di depan garis lurus ini, Ye Tian dan pengemudi bernama Zhang Xuang yang diundang oleh Namong Ao tidak berhasil memperlebar jarak. Lagi pula, kedua mobil telah dimodifikasi sampai batas tertentu, jadi tidak realistis untuk memperlebar jarak di garis lurus. Dan di tikungan pertama, karena Ye Tian menempati posisi di antara garis dalam, ia juga sedikit menguasai posisi. Namun, keunggulan Ye Tian tidak bertahan lama. Di tikungan kedua, Ye Tian sudah disalip oleh Zhang Xuang. Setelah dua tikungan itu, jarak di antara mereka berdua semakin melebar. Bos Su, kata Ye Tian sambil tersenyum kepada Su Xiao dengan cemas. Tidak apa-apa. Ikuti saja instruksiku, kata Su Xiao sambil tersenyum. Su Xiao harus mendapatkan kepatuhan tanpa syarat dari Ye Tian. Kalau tidak, bahkan Su Xiao, yang sekarang memiliki keterampilan mengemudi tingkat master, sungguh tak berdaya. Lagi pula, kau tidak bisa maju untuk seseorang yang tidak mendengarkanmu, kan? Oke, Bos Su, jangan khawatir. Aku akan mendengarkan rencanamu sepenuhnya. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Tian mengangguk dan berkata. Ye Tian juga tahu bahwa jika dia terus berlari dengan caranya sendiri, jarak di antara keduanya hanya akan semakin melebar. Jadi saat ini, satu-satunya pilihan Ye Tian adalah mendengarkan rencana Su Xiao. Karena Su Xiao melihat ke depan tikungan, kedua orang pertama ini bekerja sama, Su Xiao harus memberikan perhatian 200%. Kita siap. Kita akan mengambil belokan pertama dulu. Petik 2. Ingat, pertahankan kecepatan di 200 dan kendarai untukku, kata Su kepada Ye Tian sambil tersenyum. Namun, Su Xiao tidak tahu bahwa Ye Tian tidak memperlambat lajunya agar orang-orang yang menonton tertimpa masalah. Lagi pula, ini tikungan. Kalau tidak memperlambat laju, bukankah itu sama saja dengan mati? Untuk mengetahui jalan tebing setengah tebing seperti itu, begitu terjadi kecelakaan, pada dasarnya tidak ada pertolongan. Bab 450. Apa yang Ye Tian lakukan? Dia melambat, gumam Ye Yu dalam hati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Su Xiao duduk di samping. Karena Ye Tian tidak melambat, mereka pasti punya solusi. Ye Xuan juga sangat gugup. Lagi pula, yang duduk di dalam mobil adalah salah satu dari dua pria terpenting. Satu adalah orang yang kau sukai dan yang lainnya adalah saudaramu. Mustahil untuk tidak gugup. Jika kau perhatikan, kau akan menemukan bahwa tangan Ye Xuan tergenggam erat. Tidak hanya keluarga Ye, tetapi juga banyak penonton lain yang mengenal Ye Tian. Melihat adegan gila Ye Tian, semua orang tak kuasa menahan geleng-geleng kepala. Banyak orang berpikir bahwa Ye Tian sedang mencari mati. Lagi pula, ini bukan 1 atau 2 hari bagi Ye Tian untuk balapan di sini. Kita semua punya pendapat tentang kekuatan Ye Tian. Namun, adegan berikutnya di layar membuat kebanyakan orang kehilangan kaca spion peraknya. Karena dengan kecepatan 200 mil per jam, Ye Tian melaju dengan mulus, dan itu adalah drift yang sempurna. Ya, itu drift. Di bawah kendali Su Xiao, Porsche Ye Tian melewati tikungan di jalur drift. Bos Su, Anda sangat tampan. Anda idola saya. Saya tidak menyangka Anda tidak hanya jago bela diri, tetapi juga jago balapan. Bos Su, apakah menurut Anda kita punya peluang untuk menang? Ye Tian bertanya kepada Su sambil tersenyum. Menang tidak masalah, asalkan Anda terus bermain seperti itu, tetapi jika Anda terganggu nanti, tidak baik untuk dikatakan, dan tentu saja, jangan bangga. Su berkata kepada Ye Tian sambil tersenyum. Itu bos. Jangan khawatir. Saya tahu. Ye Tian berkata kepada Su sambil tersenyum. Porsche mempertahankan kecepatan yang sama dan terus melaju ke depan, tetapi di setiap tikungan, ia akan sedikit menjauh dari Lamborghini di depan. Perlahan, Porsche Ye Tian muncul di kaca spion Zhang Xuang. Melihat kemunculan Porsche yang tiba-tiba di kaca spion, hal yang paling mengejutkan adalah Namong Ao. Lagi pula, pengalaman kompetisi terakhir yang diraih oleh Nan Gong Ao masih menjadi incaran. Tak disangka, waktu sesingkat ini ternyata sia-sia. Ye Tian sudah jauh lebih baik. Inilah yang membuat Nan Gong Ao tak percaya. Ayo, jangan biarkan dia menyusul. Kalau aku menyusul Ye Tian, tamatlah riwayatku. Nan Gong Ao mendesak Zhang Xuang. Jangan khawatir, karena aku sudah mengambil uangmu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi jangan ikut campur, nanti penilaianku jadi terpengaruh. Kata Zhang Xuang kepada Namong Ao. Bagus, aku tidak bicara, kau saja yang kemari, kata Namong Ao kepada Su sambil tersenyum, lalu ia menutup mulutnya dengan patuh. Namun,
mata Namong Ao terus menatap mobil super merah di kaca spion. Bagaimanapun, ini adalah musuhnya sendiri. Jika kau mau tetap waspada, Ye Tian dan Su Xiao sudah penuh lubang. Namun saat ini, tidak ada yang akan memperhatikan tatapan mata Namong Ao. Su Xiao masih memperhatikan situasi di jalan. Dari waktu ke waktu, ia membuka mulutnya untuk memberi perintah kepada Ye Tian dan membiarkannya mengendalikan kecepatannya. Permainan sudah hampir setengah jalan. Su Xiao juga tahu bahwa saat ini, ia harus terus melaju di tikungan. Kalau tidak, benar-benar tidak ada peluang. Lagi pula, sangat bagus bahwa meskipun kita berusaha sekuat tenaga di jalur lurus, kita tidak bisa menyingkirkan Lamborghini. Kau tahu, kita semua adalah mobil terkenal di dalam dan luar negeri, tetapi Lamborghini memiliki lebih banyak keunggulan daripada Porsche. Tikungan di depan menjaga kecepatan tetap 201 untukku, kata Su kepada Ye Tian sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ye Tian mulai melambat. Lagi pula, setelah beberapa kali bekerja sama, Ye Tian tahu bahwa selama Su Xiao membuka mulutnya, dia bisa sepenuhnya menurutinya. Jadi tanpa ragu sedikit pun, Ye Tian mulai melambat setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Bagus sekali. Sekarang setirnya ada di sebelah kiri. Rem di titik tekan. Lepaskan rem dan kembali ke setir, kata Su kepada Ye Tian sambil tersenyum. Saat kata-kata Su Xiao jatuh, operasi Ye Tian berakhir. Di bawah gelombang operasi yang indah, Ye Tian sekali lagi menyadari drift yang sempurna. Lalu, bagaimana mungkin bermain drift dengan kecepatan secepat itu? Apakah orang di belakang benar-benar orang yang bersaing denganku terakhir kali? Kemajuan seperti ini terlalu dibesar-besarkan. Aku hanya melihat kecepatan seperti ini pada guruku, Nan Cewang, kata Zhang Xuang kepada Namong Ao. Apa? Pasti ada yang salah dengan pria yang duduk di sebelahnya. Aku bilang beraninya mereka bertaruh denganku. Ternyata ada seseorang. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkannya menyalip. Kita akan mendorongnya keluar jika perlu. Pokoknya, satu-satunya cara mereka menyalip adalah di tikungan. Nanti ada kecelakaan, atau sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, kan, gumam Namong Ao dalam hati. Meskipun terdengar seperti berbicara pada dirinya sendiri, itu ditujukan kepada Zhang Xuang. Sebagai murid Cewang, Zhang Xuang tentu saja bisa memahami maksud ucapan Namong Ao. Karena itulah, Zhang Xuang tidak menyangka bahwa Nan Gong Ao ingin membunuh mereka berdua karena sebuah kompetisi. Rasanya sangat pedas. Jelas sudah, tetapi Zhang Xuang masih tidak berani membantah perkataan Nan Gong Ao. Lagi pula, aku sekarang bekerja di Nan Gong Ao, jadi aku hanya bisa mengikuti pengaturan Nan Gong Ao. Namun, Su Xiao dan Ye Tian tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi meskipun mereka tahu, Su Xiao tidak akan menyerah begitu saja. Lagi pula, ini bukan pertandingan persahabatan biasa. Su Xiao harus menang demi Ye Xuan. Oke, aku tahu. Aku akan tetap mematuhi pengaturan bos, kata Ye Tian sambil tersenyum kepada Su Xiao. Saat ini, Ye Tian telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Su Xiao, jadi Ye Tian tidak meragukan perkataan Su Xiao. Karena Su Xiao sudah mengatakannya, Ye Tian tentu perlu menunjukkan kemampuannya. Dan Ye Tian bukan pertama kalinya bermain balap, jadi mungkin Ye Tian tahu apa yang dikatakan Su Xiao tadi. Hanya saja ketika aku dulu bermain sendiri, pada dasarnya sangat sulit menghadapi situasi seperti ini, dan mobil di belakang bisa mengejar ketika tertinggal. Jadi Ye Tian hanya memiliki pemahaman tentang hal-hal seperti itu, tetapi dia tidak memiliki pengalaman untuk menghadapinya. Baiklah, karena sekarang kau sudah mengerti, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Menyalip di tikungan tajam adalah yang paling sulit. Jadi menurut mereka, disinilah kemungkinan besar kita menyalip. Tapi kita akan pergi ke arah yang berlawanan. Kita sengaja memperlambat laju di sini untuk mengaburkan pandangan mereka. Dengan begitu, mereka tahu apa yang kita pikirkan, sehingga kita punya kesempatan untuk mengejutkan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Su Xiao berkata kepada Ye Tian sambil tersenyum. Baik, Bos Su, aku akan mengikuti saranmu. Ini terutama Bos Su. Ombak yang baru saja kau arahkan padaku sangat keren. Ye Tian berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Dengarkan saja kata-kata Ye Tian, senyum Su bukanlah senyum marah. Karena Ye Tian bisa begitu percaya diri, apalagi yang bisa dia katakan. Mari kita katakan dalam satu kata. Su Xiao tidak percaya bahwa dia memiliki keterampilan mengemudi tingkat master, dan dia tidak bisa menyelesaikan Zhang Xuang kecil. Kalau begitu, Su Xiao harus mempertimbangkan peran sistem ini. Hanya saja, ketika kita tidak memikirkan masalah-masalah itu, kita akan memasuki tikungan. Lamborghini di depan Zhang Xuang telah memperlambat lajunya. Sue melihatnya sambil tersenyum dan menduga kecepatan Lamborghini seharusnya dikendalikan sekitar 160. Lagi pula, Zhang Xuang tidak menggunakan drift seperti Su Xiao, jadi mengendalikan kecepatan di 160 itu sangat bagus. Kau tahu, drift tidak sesederhana yang dikatakan di TV. Mereka yang berani menggunakan drift dalam kompetisi adalah para ahli atau xiaobai.
Mengapa harus master? Karena drift membutuhkan kecepatan tinggi, atau perlu melaju sangat kencang. Atau sangat lambat mengandalkan gesekan untuk mendorong mobil hingga terguling. Jadi dalam kompetisi, orang yang berani menggunakan gerakan ini lebih kuat. Setidaknya menurut Zhang Xuang, hanya masternya sendiri yang berani menggunakan gerakan ini. Tapi saya tidak menyangka Ye Tian bisa menggunakannya di bawah komando Su Xiao. Saat ini, Zhang Xuang bertanya-tanya apakah Su Xiao adalah pengemudi yang kuat. Tapi sekarang tidak banyak waktu bagi Zhang Xuang untuk memikirkan masalah ini, karena mobil yang dikendarai Ye Tian telah menggigit pantat mobil Zhang Xuang. Kesenjangan antara keduanya sangat jelas, dan dapat menyempit kapan saja. Hanya saja tikungan tunggal terakhir telah berakhir. Berikutnya adalah tikungan kontinu, setelah tikungan kontinu berakhir, sisanya adalah garis lurus. Menyalip di garis lurus pada dasarnya mustahil. Jadi Sue tertawa bahwa satu-satunya harapan mereka adalah menyalip di tikungan kontinu. Namun, bahaya menyalip di tikungan kontinu lebih besar, jadi kali ini pada dasarnya tergantung pada pilihan Su Xiao. Hanya saja, tikungan berliku seperti ini mungkin sulit bagi orang lain, tetapi bagi Su Xiao, itu hanya sedikit sulit. Namun, itu tidak memengaruhi performa Su Xiao. Jika Su Xiao keluar sendiri, Su Xiao yakin dua tikungan dapat menyelesaikan masalah Zhang Xuang. Namun, ini bukan Su Xiao sendiri, jadi langkah selanjutnya adalah melihat kecepatan reaksi Ye Tian. Balapan masih berlangsung. Mobil Zhang Xuang, sang pemimpin, telah memasuki tikungan berliku sebelum Su Xiao dan yang lainnya. Setelah itu, Porsche yang dikendarai Ye Tian tidak mau ketinggalan, dan sebuah Porsche merah melaju ke tikungan berliku. Bagaimanapun, itu adalah tikungan berliku, dan Su Xiao tidak boleh ceroboh. Setelah dua tikungan, Porsche menggigit pantat Lamborghini lagi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.